Malam semuanya teman-teman. Apa kabar Selamat semuanya? malam. Selamat malam Pak Angga. Selamat malam Malam, Bapak Ibu Pak. semuanya. Nah, Oke, jadi teman-teman hari ini seperti sebelum-sebelumnya, hari ini kita bakal ada LOP. Nah, LOP-nya hari ini pakai telur ya teman-teman, rada spesial karena hari ini kita LOP nggak ngikutin, maksudnya nggak terlalu, mungkin flow-nya dirubah ya Pak nanti ya. Ada mungkin menurut versinya Pak Aswan juga, Ya, sama dari versinya Ibu Melvina. Jadi singkat cerita teman-teman, Melvina. singkat cerita hari ini saya ditemanin sama dua orang ini. Jadi dua orang speaker ini mereka akan sharing, mereka akan menjelaskan sedikit mungkin perusahaan, tentang produk dan tentang bonusnya. Nah, eh, tapi nggak pakai slide kantor karena slide-nya pasti ada yang dirombak-rombak sedikit karena itu semuanya sesuai dengan versinya mereka masing-masing. Jadi gitu teman-teman, nggak harus monoton. Oke, saya presentasi ya, presentasi ikutin dari kantor kan. Lama-lama kayak saya nih contoh, saya udah bertahun-tahun di EFC, ya hampir hafal dari slide ini, habis itu slide ini, habis itu slide ini. Nah kan biar nggak bosen aja gitu. Nah jadi ini diganti-ganti sedikit, Ya, biar flow-nya juga lebih menarik. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut Zoom, atau mungkin baru dua kali, atau mungkin bahkan sering, tapi kok saya ikut Zoom, tapi nggak ada perubahan apa-apa ya? Kok tapi saya masih tetap nggak ngerti ya? Kok kayak ya udah Zoom aja gitu, nonton aja, nggak ada yang masuk otak juga. Mungkin ini mungkin bisa membantu sih cara yang kayak begini. Jadi lebih beda, karena ada yang beda, jadi kita akan lebih tertarik, kita akan lebih fokus lagi untuk nyimak gitu kan, dan ilmu-ilmu yang didapat pastinya lebih banyak. Oke, kalau gitu. amin. Ini yang pertama Pak Aswan ya, Pak? Iya, pertama Pak Aswan. Ya, Oke, kalau gitu yang pertama Pak Aswan, nanti yang baru nanti Bu Melvina ini untuk bagian marketing plan ya, Bu ya? Iya, betul Angga. bisnis. Ya, Oke. Siap, kalau gitu dia silakan ahlinya bisnis, Pak. silakan Pak Aswan. Bu Melvina sebagai VP Finance, dia ahlinya angka-angka. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Seperti terima kasih Pak Angga sudah bantu terus ya, support HFC terus LOP dari awal sampai hari ini ya. Nah, Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semua. Salam sejahtera dan salam sehat-sehat semuanya ya. Halo, kami semua hari ini kami akan presentasi mengenai peluang bisnis ya yang saya rasa bisa sangat membuat kita membuat mudah-mudahan tertarik ya untuk menjalankan bisnis peluang bisnis ini. Kami dari tim Nozomu, saya dan Bu Melvina, saya Aswan, dan Bu Melvina ini adalah tim leader di Nozomu, foundernya Nozomu kita. Ini salah satu kartunya di Nozomu. Selamat malam, Bu Melvina. Malam Pak Nah, Aswan, malam waduh, semuanya. hari ini bertepatan tanggal 21, ya. Malam ini bertepatan dengan Hari Kartini ya, tanggal 21 April. Selamat Hari Kartini juga untuk wanita-wanita super di grupnya AFC. Nah, ini ada sedikit pesan Mama untuk wanita-wanita hebat di AFC ya. Di AFC banyak wanita sakti, nggak kalah dengan pria sekalian. Busido wanita sudah jadi bukti. Inilah wajah Kartini kekinian. Wah, terima kasih. Hebat ya. Banyak wanita-wanita hebat di AFC ini. Semangat semuanya. Nah, kita hari ini mau perkenalan dulu dengan Bu Melvina. Silakan Bu Melvina, salah satu Kartini di Nozomu kita. Silakan Bu Melvina sebelum saya perkenalkan diri. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Melvina. Saya sebenarnya ikut, ini kok suaranya bergema ya? Emang nggak apa-apa ya? Jelas nggak? jelas, jelas, jelas. Coba Jelas? saya mute ya, manamu. Coba Iya, sebentar. iya, 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 enggak. Malam ya semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih saya diberi kesempatan membawakan LOP pada malam hari ini.
Saya join AFC ini sebenarnya karena di awal saya konsumsi produknya. Saya ini penderita autoimun ya. Jadi saya mengkonsumsi produknya karena saya tidak bisa berobat. Biasanya saya berobat ke Singapura ya. Saya harus ke sana mondar-mandir tapi karena Covid, akhirnya saya terpaksa tidak bisa pergi. Nah, kebetulan suami saya karena dia juga punya penyakit riwayat jantung sudah di ring, dia konsumsi SOP ya, awalnya dulu SOP 100. Akhirnya dia suruh saya coba. Setelah saya konsumsi, kondisi saya membaik, walaupun autoimun tuh nggak bisa sembuh. Tapi yang penting tidak memburuk. Nah, dari situ saya cek, ternyata perusahaannya bagus, ada produknya juga bagus, karena buatan farmasi Jepang ya. Yang perusahaannya udah go public, udah bonafit. Nah, akhirnya sekalian karena saya konsumsi, saya jalankan bisnisnya. Walaupun sebenarnya saya di kantor itu udah nggak perlu tambahan uang lagi ya, karena saya lumayan tinggi jabatannya, income gaji saya juga udah besar. Tapi karena saya sudah mau pensiun, bentar lagi coming soon. Nah, saya harus siap-siap nih, saya harus punya income di masa pensiun. Karena saya tahu sebagai wanita tetap harus mandiri, nggak boleh tergantung siapapun, even itu suami maupun anak. Ya, itu latar belakang saya. Silakan Pak Aswan. Ya, terima kasih Bu Melvina. Wah, ini hebat ya Bu Melvina. Nah, kalau saya perkenalkan, nama saya Aswan, asli karyawan dulunya. Saya kerja terus sampai pensiun. Nah, sekarang saya bergabung di AFC. Mudah-mudahan jadi Aswannya berubah, asli pengusahawan. Nah, katanya kita di AFC ini, kita jadi pengusaha-pengusaha. Saya dulu sebelum pensiun, saya memimpin satu perusahaan, sempat juga 2 perusahaan, dan sebagai head department juga sampai pensiun. Nah, saya mau mengajak teman-teman semua ya, sebelum pensiun harus sudah sukses. Nah, sekarang saya mungkin terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau saya tahu dulu udah ada AFC, mungkin saya gabung AFC. Nah, saya kenal AFC dari mana? Saya dulu itu anti MLM. Nah, anti MLM ya. Kalau ada teman deketin, terutama dari asuransi, MLM, waduh sudah ini nyebelin banget ya. Nah, satu saat masa pandemi saya kan ada riwayat sakit jantung, saya bypass jantung ya. Nggak bisa ke dokter, sama dengan Bu Melvina ceritanya. Ditawarin lah oleh Bu Melvina dan Pak Anton, ini ada produk bagus. Waduh, produk bagus apa? Dari Jepang. Ya sudah saya konsumsi, karena saya nggak bisa kontrol ke Singapura, nggak bisa juga kontrol di Indonesia. Dokternya waktu itu tutup. Nah, saya minum, oh kok enak. Karena kenapa saya minum waktu itu, saya naik tangga aja ngos-ngosan, takut juga ya, namanya sakit jantung ya. Udah pernah riwayat bypass lagi, akhirnya saya konsumsi. Nah, setelah 2-3 kali konsumsi aja itu enak. Jalan, naik tangga seperti biasa. Wah, ini membuat saya penasaran produknya apa. Saya pelajarin, isinya sangat luar biasa ya. Karena saya pernah sakit, saya suka pelajarin hal-hal obat-obatan segala macam ya, efek samping segala. Wah, ini produknya bagus banget. Akhirnya saya konsumsi. Nggak lama saya dengar 2-3 bulan Bu Melvina dan Pak Anton yang nawarin saya sudah dapat bonus puluhan juta ya, 20, 40, 60 juta. Terus dapat lagi tiket ke Dubai, jalan-jalan. Wah, penasaran saya. Akhirnya saya bilang, waduh, ini bisnisnya harusnya bagus ya. Kenapa? Oh, bisa menolong orang sehat, bisa juga membuat kantong kita sehat. Bukan hanya fisik yang sehat, kantong kita supaya sehat ya. Bagi teman-teman yang pensiun, sangat baik. Bagi teman-teman yang belum pensiun, ini satu saat yang bagus untuk momen kita mempunyai bisnis sendiri ya. Ini saatnya kita harus punya bisnis sendiri. Nah, ini ya. Makanya kita mau sharing pengalaman-pengalaman setelah kita tahu AFC ini seperti apa, produknya, company-nya, bisnisnya, katanya bonusnya gila-gilaan. Nanti kita dengar dari Bu Melvin ya, bukan kita menjadi gila, tetapi bonusnya gila-gilaan katanya. Oke. Kemudian sebagai ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai produknya ya, dan company-nya. Mungkin saya mulai saja, saya mulai sharing ya. Kita bicara
mengenai bisnis zaman now. Nah, bisa lihat ya screen-nya ya Bapak Ibu semua ya. Bisa Pak Aswan. Nah, bisa ya. Saya mau sharing mengenai bisnis zaman now di tengah kebingungan. Kenapa kita bingung? Bukan dunianya bingung ya. Tahun-tahun sebelumnya kita suka dengar bisnis disruption. Perusahaan besar jadi kolaps. Perusahaan baru yang tiba-tiba masih bayi, embrio tiba-tiba menjadi startup yang luar biasa. Bisnis disruption, di mana-mana seminar bisnis disruption. Sekarang ganti topik ya. Saya bawakan topik hari ini, bisnis zaman now di tengah kebingungan. Bukan dunia yang bingung, tetapi kitanya yang sedang bingung sekarang. Banyak orang-orang yang sedang bingung. Kenapa? Bisnis nggak jalan gitu ya. Saya sudah pensiun, saya mau setup satu bisnis baru, kedelay bisnisnya. Kenapa? Kita mau sewa tempat, kalau kita nggak tempatin sayang juga. Kita nggak bisa ketemu orang, proyek-proyeknya sempat terdelay ya. Nah, jadi ini bingung juga mau investasi apa lagi. Investasi paling investasi main di pasar uang. Pasar uang cari yang resikonya kecil. Tetapi harus modalnya besar. Kalau modalnya kecil nggak ada income-nya nggak berasa gitu ya. Apalagi dulu terima gaji dapat income yang kecil kita nggak berasa. Nah, ini yang kita jadi bingung ya. Saya pikir banyak juga orang-orang yang sedang bingung masa sekarang ya. Ada yang kena PHK, ada yang susah cari kerja. Apalagi di masa pandemi ini. Mari kita mulai ya. Kita lihat sekarang orang sedang bingung. Kenapa bingung? Ketika kita lihat banyak mahasiswa yang baru lulus happy-happy. Tapi setelah lulus dia pasti bingung. Mau cari kerja lagi masa pandemi gini. Waduh, kerja di mana ya? Nah, mulai dia bingung. Orang tuanya juga mulai bingung ya, cari referensi kemana-mana. Mana tahu anak saya bisa kerja di sini, kerja di sono. Apakah mau usaha sendiri, pengalaman belum ada, perlu modal berapa. Nah, kita lihat lagi ya. Kalau sudah lulus pengen kerja, ternyata di tempat kerja pun banyak yang lagi antri. I'm ready for work. Wah, ngantri ya, mepet-mepet nih, nggak pakai masker lah ya. Saking apa? Saking mencari pekerjaan, lowongan pekerjaan banyak apa sedikit ya, karena banyak yang perusahaan-perusahaan menutup perusahaannya, mengurangin karyawannya. Saya tadi juga baru bicara dengan teman saya yang juga susah ya, di tempat dia ada yang dikena PHK dan lain-lain. Nah, juga sudah ada pemotongan gaji. Di teman-teman saya tadi cerita dia kena gaji potong 30%. Saudara saya ada yang kena potong 40%, ada yang 50%. Dia juga bilang pulsa udah nggak ditanggung lagi. Ada yang THR 2 kali, jadi 1 kali. Allowance tertentu sudah dikurang-kurangin ya. Belum lagi ada PHK. Nah, menyedihkan sekali ya PHK ini. Orang yang sedang cari kerja, apalagi sumber mata uang untuk keluarganya, satu-satunya sumber di PHK pula, sangat menjadikan, membuat orang juga bingung. Nah, malah mereka sekarang banyak juga kerja di rumah ya, kita lihat anaknya sambil dia rawat, tetapi dia siap kerja juga di rumah. Jadi banyak juga orang yang sudah di PHK, work from home ya, nggak bisa kerja ke kantor, akhirnya punya usaha sendiri ataupun kerja sambilan dari rumah. Ada juga yang usaha sendiri, main saham, main pasar uang, main falas. Akhirnya dia bilang apa? Bangkrut gue. Nah, ketika bangkrut mulai bingung ya. Inilah kebingungan-kebingungan yang membuat kita jadi semakin bingung kita mau ngapain. Ya, kita kayaknya kehilangan arah. Kita kehilangan harapan. Apalagi di tengah pandemi corona ya, kayak bom atom yang terus, wah corona ini nggak habis-habis ya, katanya 3 bulan, 6 bulan, setahun, malah diprediksi sampai akhir 2021 ataupun 2022 supaya aman ya. Inilah yang membuat kita semua bingung. Nah, ini ada bad news atau kita sebut fakta lah ya. Bad news menyedihkan sekali ya. Wabah PHK akibat COVID-19. Ada 1,7 juta pekerja formal yang dirumahkan. Ternyata dirumahkan itu tidak digaji, teman-teman.
ya, masuk gantian. Ada 749.000 pekerja formal di PHK. Nah, kalau kita gabung ini ada hampir 2,45 ya, 2,45 juta orang. Nah, ternyata saya juga kemarin ada perbaikin stabilizer di rumah. Orangnya bilang, waduh Pak, orang di produksi sudah setengah yang di PHK. Orang teknikal juga banyak yang dirumahkan. Ada yang sebagian lagi diambil menjadi karyawan kontrak. Nah, sektor-sektor industri yang terpengaruh, pariwisata udah pasti, keuangan, transportasi, pertambangan, konstruksi, otomotif, dan UMKM juga kena. Padahal UMKM itu harusnya juga kuat ya anti pandemi. Tapi apa? Karena ancaman turunnya permintaan masyarakat. Nah, ini sangat menyedihkan ya. Nah, kita lihat bahwa bad news ini adalah fakta, tapi kita tidak boleh bersedih. Kenapa? Karena kalau kita hanya pikirkan bad news, hanya pikirkan masalah, hidup kita akan jadi penuh dengan masalah dan masalah. Nah, di balik masalah biasanya ada solusi. Di balik hujan, setelah hujan ada pelangi, ya. Indah pada waktunya. Nah, ini ada good news. Good news-nya adalah dari berita bahwa industri farmasi raup untung besar di tengah pandemi. Dan ada juga berita mengenai kebal pandemi, laba 3 perusahaan farmasi semester 1 naik signifikan. Wah, ini berarti ada chance ya. Di tengah masa pandemi, di tengah masa kebingungan kita, ada salah satu bisnis yang sangat-sangat potensial, yaitu bisnis industri farmasi. Farmasi yang pasti farmasi kesehatan ya. Tapi ini kan tahun 2020. Mari kita lihat tahun 2021. Wah, Kalbe Farma ya mengantongin 2,7 T untuk tahun 2020 ya di akhir semester, bahwa didorong oleh konsumsi kesehatan naik 5% ya. Ternyata juga PT Faros ada yang mentargetkan pertumbuhan double digit. Nah, dengan apa? Produk-produk yang terkait dengan multivitamin. Wah, ini sangat menjanjikan ya. Jadi salah satu industri farmasi yang sangat menjanjikan ya, salah satunya. Tapi apakah kita mau buat bisnis farmasi? Apakah kita punya pengalaman? Apakah kita punya teknologi? Apakah kita punya orang-orang Research and Development Center-nya? Apa kita punya ahli-ahli kompetensinya? Ya kan? Wah, bagaimana dong? Ini katanya good news ya. Jangan takut. Good news berikutnya, ini ada satu pertolongan. Uluran tangan. Wah, kita lihat uluran tangan. Siapakah ini yang mau mengajak kita bekerja sama atau membantu tangan-tangan orang-orang yang lagi bingung, lagi susah. Cuma hati-hati ya Bapak Ibu. Jangan sembarang pegang-pegang. Jangan sembarang kita menggapai tangan orang yang menolong. Hati-hati. Banyak yang menolong tetapi harus kita pilih. Ada pesan mama ya. Kabayan tegang, susah bicara. Saking tegangnya dia susah bicara. Kalau salah pegang, hati-hati bisa dipenjara. Kenapa? Ada yang nawarin bisnis macam-macam, ternyata bisnisnya bodong, bisnisnya fiktif. Bisa terseret-seret ya Bapak Ibu, hati-hati kalau ada yang orang mau menolong. Di tengah kebingungan, ada orang tolong, biasa kita cepet-cepet ya. Wah, apalagi bisnisnya gede, apalagi perputaran uangnya sangat besar. Taruh duit 1 juta, 2 bulan kembali 2 juta. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati dengan tangan-tangan yang jahil-jahil itu. Kita harus perhatikan tangan-tangan yang benar-benar tulus menolong. Ya, kita lihat tangan siapakah itu yang mau menolong kita. Ya. Nah, ini ada satu entity namanya AFC. AFC ini Asayama Family Club. Wah, namanya keren ya. Asayama Family Club. Siapakah mereka? Mereka adalah pabrik farmasi Jepang yang sudah berdiri sejak tahun 1969 ya. Mereka berdiri sejak tahun 1969. Ini adalah pabrik farmasi
pertama yang tertua dan terbesar di Jepang. Ya, malah salah satu unit usahanya sudah berdiri sejak tahun 1800-an. Yang banyak mengadakan penelitian di bidang obat-obat herbal. Nah, AFC ini adalah satu perusahaan farmasi non kimia. Farmasi ini ada dua ya, ada kimia base, ada non kimia base. AFC adalah perusahaan farmasi non kimia ya. Dan juga yang pertama terdaftar di Tokyo Stock Exchange ya, sudah IPO, public listed company. Jadi aman ya, semuanya terverifikasi. Semuanya sudah menjadi perusahaan terbuka ya, transparan. Dan AFC ini juga perusahaan pertama yang terdaftar mendapatkan GMP. GMP itu Good Manufacturing Practice, satu standar produksi industri ya. Di mana GMP ini bukan hanya produksinya ternyata, penyimpanan, proses pengiriman dan lain-lain ini sudah memenuhi satu standar GMP. Nah, produk company AFC ini mau ngapain dong ke Indonesia? Ya, menawarkan kerjasama, mencari mitra bisnis di Indonesia dengan produk-produk premium. Wah, Jepang ini sangat luar biasa ya. Kita tahu Jepang ini adalah satu negara yang punya budaya sangat besar ya, sangat kuat budayanya. Dia punya salah satu culture-nya monosukuri, di mana monosukuri ini dia kalau buat sesuatu dengan hati, dengan sepenuh hati, perfect ya. Kalau kita lihat dia buat sushi sangat luar biasa ya, dengan seni, dengan segala keseni itu, dengan segala hati. Nah, dia juga ada culture kaizen, improvement terus-menerus ya. Ada juga hansei, mengenai koreksi diri sendiri. Nah, menawarkan bisnis di Indonesia sangat luar biasa ya. Produknya premium. Kenapa premium? Ternyata mereka riset dulu Indonesia nih. Indonesia nih suka makanannya yang berlemak-lemak. Makanannya enak-enak semua. Makanannya tidak terlupakan ya. Indonesia ini sangat sungguh surganya makanan enak. Makanya banyak juga penyakit-penyakit. Nah, kalau makannya enak, kita berlebihan. Nah, saya ingat almarhum papa saya bilang apa? Bukan salah orangnya, salah mulutnya. Nah, mulutnya pengen karena makannya enak-enak, jadi banyak. Dan banyak menimbulkan penyakit-penyakit, terutama penyakit jantung, diabetes, stroke, ya, liver, cancer, dan lain-lain. Nah, makanya AFC riset setelah itu membuat produk yang khusus untuk Indonesia. Nah, tidak ada di negara lain, ya. Sangat luar biasa ya. Waduh, keren juga. Nah, kalau kita mau bergabung dengan AFC, kita harus tahu dulu dong. Ini AFC ini katanya tadi sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Kita mau lihat ya, sahamnya gimana? Kenapa? Kalau kita mau lihat kredibilitas, kemampuan ya, likuiditas sebuah perusahaan yang sudah terdaftar di stock exchange, kita lihat aja sahamnya. Kalau ada rumor sedikit saja, pasti sahamnya gonjang-ganjing ya. Kita lihat sahamnya AFC. Wah, ternyata Bapak Ibu pada bulan Januari sampai Maret ini ya, April, Maret, Mei ya, ini sampai Maret ya, Maret tanggal 1 ini sahamnya naiknya luar biasa ya. Ini tahun sebelumnya, ini tahun 2021. Sahamnya luar biasa ya naiknya ya, tinggi sekali. Ini mengindikasikan apa? Perusahaannya sehat, keuangannya kuat ya. Kepercayaan publik tinggi terhadap AFC. Nah, kalau kepercayaan publik tinggi, kita nggak usah ragu-ragu. Ini adalah perusahaan yang sehat. Nah, benar ya, ini adalah perusahaan publik yang sehat. Kalau begitu, wah kita cocok nih mau menjadi mitranya AFC. Tapi bagaimana dong kita menjadi mitra AFC? Kita lihat. Biasanya AFC itu kalau di negara-negara lain, seperti China, Korea, Taiwan, Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura, mereka bekerja sama dengan gerai-gerai ini ya, Watson, Guardian, dan lain-lain. Dan di Singapura sendiri, AFC sudah punya distribution sampai 314 distribution point. Ya, di Singapura doang loh.
mereka punya 314, including apa? Department store, hospital, dan di hospital juga. Sampai mereka itu saking Singapura itu kecil, dia buka semua ya, sampai di dep store juga ada, di rumah sakit juga ada, di apotek pun ada, ya, counter-counter AFC. Dan di Singapura sudah mendapat penghargaan ya, nomor 1, 10 tahun berturut-turut. Jadi AFC ini satu produk, satu perusahaan yang sudah dikenal banyak oleh negara luar, ya. Tapi produk-produknya khusus untuk negara-negara yang ada di Singapura dan lain-lain itu. Nah, tapi kalau kita mau buka Guardian, kita mau buka Watson, berapa duit dong, ya? Bagaimana di Indonesia? Kata orang Medan, macam mana ini, ya? Kalau orang Palembang bilang, cemano ini. Nah, Dr. Luigi, mudah-mudahan kalau Dr. Luigi hadir di Zoom kita ya. Dr. Luigi juga orang Palembang, saya asli juga Palembang. Wong kita dewe. Ya. Kita lihat kalau di Indonesia gimana dong? Di Indonesia jangan takut teman-teman. Ini melalui direct sales ya. Kita dididik menjadi direct selling entrepreneur. Nah, kalau menjadi direct selling berarti saya nggak pengalaman nih. Bagaimana dong? Apa sih untungnya kita bisnis melalui direct selling? Kita lihat berikut ini. 8 alasan kenapa kita harus gabung di bisnis networking ya. Kita membangun bisnis kita sendiri. Kalau kita kerja, ingat, kerja berapapun, profit berapapun itu untuk company kita, company orang lain ya. Kalau kerja kan kita harusnya sense of value-nya tinggi ya. Kita memanage perusahaan itu seperti perusahaan kita sendiri. Tapi ujung-ujungnya kalau kita kerja, ujung-ujungnya profit semua masuk ke perusahaan orang lain. Ke kantong owner ya. Kebebasan finansial. Nah, kebebasan finansial ini kalau kita sudah sukses, kita biar uang kerja untuk kita, bukan kita kerja untuk mencari uang. Kita juga bisa mengambil keuntungan dari pertumbuhan penduduk. Wah, ini menarik ya. Penduduk Indonesia ini ada sekitar 270 juta. Nah, dengan direct selling kita bisa mengambil keuntungan. Nanti kita lihat benar nggak ya. Penghasilnya ganda setiap tahun, bahkan bulan. Nah, kita bonus ataupun income bisa berkali-kali lipat dari gaji kita ya. Ini saya lihat income dari upline saya, upline kami sangat luar biasa ya. Nah, kalau kita kerja paling setahun naik gaji 10%, 20%, paling tinggi saya pernah 30%. Ya, bonus paling banyak berapa kali? 3 kali, 3,5 kali, 4 kali. Apakah bisa 5 kali, 6 kali? Rasanya berat ya. Apalagi kalau sampai MM-an, nanti kita lihat ya, bisnisnya ini bonusnya seperti apa. Memperluas koneksi, benar sekali ya. Saya sekarang banyak ada teman, sampai di Atambua, sampai di Berlin, ada juga di Singapura, ada juga di daerah-daerah Indonesia lainnya ya, di Klaten, di Tegal. Punya banyak teman sekarang ya, menggunakan efektivitas internet. Nah, kita bisa menggunakan internet, ketemu susah, kita pakai Zoom. Tidak ada rutinitas yang mengikat, nggak masuk kantor ya. Kantor saya di Jakarta, rumah di daerah Serpong, 1 jam, 2 jam perjalanan, bolak-balik 3 jam, 4 jam. Liburan gratis. Nah, seperti saya tadi ngomong di depan, teman saya sudah dapat liburan gratis ya. Acara ke Dubai, walaupun agak tertunda. Nah, inilah ada bonus-bonus yang luar biasa ya dengan kalau kita di bisnis networking. Kita lihat, sensus penduduk Indonesia, total penduduk Indonesia 270,2 juta. Ini data dari hasil sensus penduduk tahun 2020 ya. Nah, kalau kita lihat baby boomer ya, Gen X dan milenial ya. Kalau kita lihat Gen Z ini masih remaja ya. Tapi boleh juga ini sampai usia 23 tahun. Milenial di atas 23 ya. Nah, kalau kita ambil porsi, ya kita nggak usah masukin Gen Z lah ya. Kita ambil porsi dari baby boomers, ya karena saya masuk kelompok baby boomer, saya ambil lah ya.
kelompok baby boomer yang sudah mulai pensiun-pensiun, yang sudah pensiun ya. Ada Gen X dan milenial. Totalnya ada 59,81%. Sama dengan 161,6 juta. Kalau kita ambil 10%, 16,1 juta. Kalau kita ambil 1% aja, 1,6 juta. Nah, kita bandingkan tadi di Singapura kayaknya hebat bener ya. Tokonya ada 314 toko. Bayangin, kalau suatu toko berapa M? Wah, 314 toko berapa M? Kalau ini kita punya member seperti punya Guardian, seperti punya Watson. Saya menjalankan bisnis ini seperti sayanya punya Guardian. Dan saya buka Guardian baru. Saya buka Watson baru. Ya. Nah, ini bisnis networking. Ini sangat menarik ya. Jadi kalau kita melibatkan 3 generasi ini aja, kita sudah sangat luar biasa. Ambil keuntungan dari pertumbuhan penduduk ya, sangat luar biasa. Nah, makanya kalau kita lihat di sini zaman sudah beda, nggak bisa ngandalin gaji. Saatnya punya bisnis sendiri ya. Inilah saatnya kita punya bisnis sendiri. Jangan tunggu sampai pensiun ya. Ada pesan mama katanya. Nguber kereta lari ke stasiun. Saking mau nguber ya, lari ke stasiun. Jadi haus, minum kelapa muda. Jangan tunggu usia pensiun supaya kita sukses sejak muda. Nah, ingat ya teman-teman ya, nggak usah tunggu pensiun. Kalau tunggu pensiun makin berat nih. Kita lawannya anak-anak muda, milenial, lawan Gen X, wah berat ya. Lari mereka lebih kenceng, mereka nggak berpikir panjang. Orang-orang yang sudah mulai pensiun pikirnya macam-macam ya. Ilmunya terlalu banyak. Nah, ilmunya terlalu banyak. Jadi banyak pikir ini, itu. Banyak halangan-halangan ya. Nah, jangan tunggu pensiun ya teman-teman ya. Apalagi AFC ini datang menawarkan kerja sama. Jangan kita tolak ya. Ada satu pesan lagi katanya. Pesan mama. Ya. Pacar ke rumah ditolak mama. Nunggunya di perempatan. Wah, nggak boleh masuk sama mamanya, nunggunya di perempatan. AFC datang menawarkan kerjasama. Jangan ragu, ambil kesempatan. Nah, teman-teman ya, jangan ragu-ragu. Berarti AFC ini perusahaannya sudah sangat kredibel, perusahaannya kuat, ya, keuangannya kuat. Jadi kita jangan ragu-ragu. Ada ragu-ragunya. Apa bisnis networking? Saya belum pengalaman. Nah, kita lihat bagaimana kita mengambil keputusan. Ya, kita sekarang ada di persimpangan jalan. Kita memilih bagaimana kita melewati masa ini ya. Kita ingat ada orang bijak ya mengatakan terkadang keputusan terkecil yang dapat mengubah hidupmu selamanya. Jadi kita jangan susah-susah ya. Langsung ambil keputusan. Kenapa kalau kita mau buka yang counter 1M, 10M, kita harus mikirnya lama. Jadi ini sangat mudah katanya ya. Nanti kita lihat mudahnya seperti apa menjadi mitra bisnis AFC. Nah, ini siapkan langkah pertama kita. Orang pandai yang ragu-ragu untuk melangkah akan dikalahkan oleh orang yang biasa-biasa saja. Tapi cepat mengambil keputusan. Nah, teman-teman, kita harus cepat mengambil keputusannya. Jangan ragu-ragu. Banyak orang-orang biasa ternyata sukses. Sebagai contoh, saya pernah dapat infonya Pak Saifuddin, ya, sopir taksi bandara di Semarang, sekarang sudah hebat, sudah sukses, income-nya sangat luar biasa. Dia adalah orang biasa. Nah, kalau kita orang-orang yang eksekutif, pernah kerja kantoran, termasuk orang-orang pintar, kadang-kadang bisa kalah sama orang biasa yang mengambil keputusannya cepat. Kita harus belajar belajar dari anak kecil. Anak kecil itu ketika dia belajar berdiri, dia nggak pikir apa-apa. Aduh, berdiri takut jatuh, enggak. Dia berusaha bangun, melangkah gitu ya. Nah, inilah satu langkah pertama kita menentukan 1000 langkah kita berikutnya ya. Nah, kita lihat sukses diawali dengan 1 langkah ya. Tapi nah, ada tapinya ya, kita harus terus melangkah ya. Kita capai dream kita yang di atas ya, mimpi-mimpi kita, prioritas hidup kita apa?
Misalnya, waduh pengen bawa keluarga kita jalan-jalan, pengen beli rumah, pengen meninggalkan usaha untuk anak-anak saya, pengen itu, pengen ini, pengen beli rumah untuk keluarga, untuk orang tua saya. Nah, tapi ingat, langkah pertama yang paling penting ya, langkah pertama itu istimewa. Nah, sama ya dengan cinta pertama, pacar pertama itu istimewa. Kenapa istimewanya? Kita punya semangat. Pengen melakukan satu perubahan. Nah, itu sangat istimewa. Biasanya kita duduk di kantor, biasanya kita orang datang kepada kita. Sekarang kita yang harus berubah, ya. Kita keluar zona nyaman kita. Kita harus banyak membuka diri kita, ya. Nah, inilah kita harus mengambil satu keputusan, ya. Kita harus buka diri. Jangan berdiam diri saja, karena kalau berdiam diri kita akan menjadi orang yang bingung sendiri, ya. Empok ati dari Kediri dibilang cantik kalau lagi sendiri. Kalau tidak buka diri, akhirnya cuman bingung-bingung dan bingung sendiri, ya. Nah, inilah AFC perusahaannya sudah jelas. Baru bermitra melalui direct selling. Nah, sekarang AFC hadir di Indonesia, membuka kesempatan mitra dengan direct selling. Mari kita lihat visi dan misinya AFC Indonesia, ya. Visinya adalah menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dan menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus terbaik. Nah, di mana perusahaan ada visinya tulis mendapatkan sistem bonus, memberikan sistem bonus terbaik. Nggak ada ya, hanya ada di AFC Indonesia. Misinya apa? Menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Transformasi apa? Yang menjadi dari karyawan menjadi pengusahawan. Yang tadinya bisnisnya kecil menjadi bisnisnya besar, income-nya besar, mentransformasi orang-orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa, ya. Inilah visi dan misi dari AFC. Kita lihat siapa sih orang di belakang visi dan misi ini, ya, yang bisa meyakinkan pihak AFC Jepang bahwa di Indonesia bisa melakukan bisnisnya dengan model direct selling. Inilah founder kita, Pak Ernest Prayuda, yang sudah 15 tahun mempunyai bisnis di Amerika, tetapi beliau kembali di Indonesia karena mempunyai satu panggilan, pengen berkarya di Indonesia, buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ya, ini sangat yang mulia ya perhatiannya. Dan Michael Tampi adalah seorang eksekutif, pengusaha sukses, dan juga eksekutif di perusahaan besar, Mugi Abdi Rekso. Kita tahu perusahaan tersebut membawai bisnis-bisnis seperti Häagen-Dazs, Hard Rock Cafe, Hard Rock FM, dan lain-lain ya. Jadi kedua founder kita ini kita tidak ragukan lagi kredibilitas, kemampuannya di bidang bisnis ya. Pesannya dia bilang apa? We are family, we grow together to discover the champion in you. Nah, kalau kita jargon-jargon di HR kan, wah kita adalah talent pool, mengumpulkan talent-talent ya. Tapi di sini lebih tajam lagi dikatakan apa? To discover the champion in you. Nah, supaya kita menjadi champion-champion. Nah, karena produk kita adalah produk farmasi yang terkait dengan non kimia kesehatan, kita juga didampingi oleh Dr. Trevino ya. Nah, ada satu quote yang Dr. Trevino bilang apa? Wah, di AFC ini saya sangat senang. Saya bangga bergabung di AFC. Kenapa? Disinilah cita-cita saya menjadi dokter, dia bilang, bisa terwujud. Apa? Membuat komunitas sehat, mencegah penyakit dan komplikasinya, dalam suasana psikis yang sehat, penuh keceriaan dan kekeluargaan. Sehingga apa? Hidup kita lebih produktif. Nah, ini sangat luar biasa ya. Jadi dengan gabung dari AFC ini adalah komunitas sehat. Ya, diharapkan kita hidup sehat dan suasana psikis yang sehat juga. Kalau dompet kering, psikis kita rasanya kering juga ya. Bisa sakit ya. Kalau nggak ada dompet, nggak ada duitnya, bisa lama-lama sakit. Jiwanya juga terserang gitu ya. Secara psikis yang sehat ya. Dan penuh keceriaan. Nah, kalau dompet kita penuh, diharapkan kita penuh keceriaan. Dan kekeluargaan hidup kita lebih produktif. Nah, Dr. Trevino aja bilang bahwa ini adalah komunitas sehat yang sangat baik ya. Bisa mencegah penyakit dan suasana psikis. Nah, jadi kita jangan ragu-ragu ya. Ini seorang dokter
yang sangat logik, sangat saintis, juga mengatakan hal ini. Jadi kita tidak usah ragu-ragu bergabung dengan AFC. Malam ini Bapak Ibu yang belum bergabung, bisa bergabung, jangan ragu-ragu di AFC. Kenapa? Karena bisnis kita adalah bisnis long term. Dengan apa? Kita punya kantor sendiri, di Jepang ada di Shizuoka, di Jakarta ada di Lippo Saint Moritz, Surabaya, Medan, dan sedang ada renovasi di Bandung ya, di daerah Dago. Nah, kita membuktikan di sini adalah bukan penghargaan dari murinya ya, mendapatkan penghargaan muri apa. Pada tanggal 23 sampai 29 Agustus 2020 kita mengimpor produk AFC terbanyak ya dengan 10 kali penerbangan melalui 4 maskapai. Di sini bukan jumlahnya, tetapi saya mau cerita bahwa komitmen ya. Saya pernah impor barang juga lewat sea freight dan air freight itu harganya sangat beda jauh ya. Ini adalah komitmen dari founder kita, dari tim manajemen kita. Ini diwakili oleh Pak Ernest dan Pak Niko ya sebelah kiri. Nah, beliau sangat concern waktu itu ada PSBB, lockdown di Jepang sehingga produknya susah kirim ke Indonesia. Jadi beliau mengambil inisiatif, pihak manajemen AFC sudah mendatangkan produknya lewat air freight saja. Biaya tidak menjadi masalah asal member-member kita bisa terpenuhi kebutuhannya. Ini adalah komitmen yang sangat luar biasa. Malah sampai sekarang juga PRS bilang masih mengimpor sebanyak-banyaknya lewat udara untuk memastikan tidak ada lagi inden-inden ya. Ini sangat luar biasa, komitmennya sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu, komitmennya sangat tinggi ya dari founder kita ini. Nah, prestasi-prestasi apa yang sudah kita dapatkan untuk meyakinkan bahwa AFC ini company yang sangat luar biasa. Walaupun belum lama bergabung di AP2LI sebagai perusahaan MLM, ya kita juga sudah mendapat best selling product 2020 ya, dalam penghargaan Helmi Atta Mimi Award 2020. Nah ini sangat membanggakan, kita nomor 1 dari 87 perusahaan MLM yang terdaftar di AP2LI. Kita juga secara dunia kita menduduki top 2 ya, penjualan kita nomor 2 paling tinggi di dunia, partner-partner AFC setelah China. Ini sangat membanggakan juga ya, AFC Jepang juga sangat bangga dengan kemampuan prestasi Indonesia. Sehingga apa? Masuk di beritanya Jepang ya, bahwa kita orang lagi susah, lagi turun, penjualan kita naik. Sehingga apa? Jepang memberikan 1 miliar yen ya, setara dengan 124. Kalau saya lihat sekarang itu sudah 1 yen itu 134 ya, 134 berarti 134 M. Untuk apa? Membuat riset center yang baru khusus untuk Indonesia karena Indonesia katanya sangat tinggi request-nya di bidang special healthy food. Ya. Ini satu yang sangat membanggakan ya. Jadi saya juga kalau ada tim saya dulu sangat bagus performanya, dia boleh gathering di tempat yang lebih baik. Yang dulu gatheringnya di daerah Jabodetabek, daerah Jawa Barat. Sekarang boleh Pak kita di Pulau Komodo, silakan. Waktu itu saya pernah juga kirim kemana, ada yang berprestasi sampai ke Korea. Nah ini untuk orang-orang yang berprestasi. Artinya apa? AFC Indonesia ini sangat berprestasi, ya. Tapi kita bukan hanya memikirkan bisnis dan bisnis dan bisnis. Nah ingat Pak bilang apa? Pengen berkarya untuk Indonesia. Karena itu melalui AFC Care kita juga berbagi ya, membuat banyak kegiatan-kegiatan sosial. Nah inilah produk company kita. Company yang sangat membanggakan ya. Jadi AFC ini adalah perusahaan yang sangat kuat. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya bergabung dengan AFC ini. Ada satu pesan Mama katanya, aku berbuat kau tanggung jawab. Harusnya kau berbuat kau tanggung jawab ya. Cari partner yang kuat sehingga prioritas hidup kita bisa terjawab. Sehingga mimpi-mimpi kita bisa terjawab ya. Kita harus cari tangan yang kuat supaya bisa membawa kita kepada yang lebih baik. Inilah company AFC. Jadi jangan ragu-ragu ya. AFC ini adalah suatu perusahaan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita masih lihat produknya ya. Produk AFC ini adalah produk pertama adalah Utsukushi. Ingredient utamanya adalah salmon meal DNA dari ikan Oncorhynchus keta salmon di perairan Hokkaido. Ini adalah milk DNA ya dari salmon jantan. Nah,
dengan teknologi AFC menghasilkan konsentrat peptide nanoses 800 Dalton. Utsukushi ini artinya apa sih? Artinya cantik, anggun, ya, elegan. Nah, Utsukushi ini isinya salmon DNA, ada Takara kombu, Bifidobacterium, lactic acid, ada resveratrol, ada ekstrak nanas, ada fish collagen, ada kiwi seed extract, ada L-glutathione. Nah, Takara kombu ini adalah satu polisakarida yang sangat baik ya untuk anti tumor, kanker, dan di Jepang sendiri makan wajib untuk penderita kanker. Nah, ada dua probiotik utama Bifidobacterium dan asam laktat ya. Bakteri asam laktat ini sangat baik untuk kesehatan pencernaan kita terutama usus. Dengan usus yang bersih, ini adalah bakteri baik, ususnya jadi bersih, ususnya jadi tebal, penyerapan makanan nutrisi baik bisa terserap secara sempurna di tubuh kita. Nah, dengan terserap sempurna kita akan hidup lebih sehat ya. Ada lagi L-glutathione. L-glutathione ini disebut juga ibunya antioksidan ya, sangat baik untuk kesehatan. Menangkal radikal bebas ya. Yang lain-lain adalah ada kolagen, sangat baik untuk kulit. Kiwi seed extract ini sangat baik untuk jerawat batu ya. Kita lihat produk kedua kita adalah SOP 100 plus ya. Ini adalah salmon ovary peptide yang kita sebut juga dengan marine placenta dari ikan Non-Corythus keta salmon di perairan Hokkaido. Ini adalah dari ikan salmon betina. Pembungkus telurnya ikan salmon ya, salmon ovary peptide. Nah, sekarang SOP Subarasi ini SOP 100 plus ini sangat luar biasa ya, tetapi terus dikembangkan oleh Jepang ya. Dikeluarkanlah produk baru namanya SOP Subarasi ya, hasil kerjasama Jepang dengan perusahaan dari Inggris menghasilkan triple peptide pertama yaitu salmon ovary peptide, sardine peptide, dan fruit flow peptide ya. Kita lihat isinya apa saja. Nah, dengan teknologi Jepang, AFC Jepang menghasilkan konsentrat nano size 600 Dalton ya. Jadi Utsukushi dan SOP Subarasi ini sudah nano size, jadi mudah terserap tubuh dengan sempurna. Isinya apa? Isinya SOP Subarasi dan SOP 100 plus bedanya hanya di 1 peptide dan 3 peptide ya. SOP Subarasi ada marine placenta, sangat baik untuk regenerasi sel. Sardine peptide ini sangat baik untuk tekanan darah tinggi, menjaga juga kesehatan ginjal. Fruit flow ini menjaga kesehatan kandungan dari darahnya supaya tidak terjadi penyumbatan akibat penempelan trombosit ya. Jadi 3 peptide ini sangat luar biasa untuk menjaga kesehatan jantung, jadi mencegah juga penyakit jantung, stroke, dan darah tinggi, dan menjaga kesehatan ginjal. Ada kandungan-kandungan lainnya ya, chondroitin sangat baik untuk otot, hyaluronic acid untuk sendi, ya, ada juga L-glutathione-nya, ada asam amino, ada juga fish collagen dan lain-lain untuk membantu kesehatan kulit ya. Nah, marine placenta dan SOP Subarasi ini terinspirasi dari kehebatan human placenta yang sudah jauh melegenda lebih dari 400 tahun yang lalu ya. Nah, kalau yang dulu makannya placenta, sekarang kan tidak boleh lagi ya. Dan diganti dengan stem cell. Saya pernah ditawarkan ketika berobat ke dokter, ditawarkan stem cell. Kenapa dok? Wah, bagus untuk jantung, tapi harus beli paket ya, disuntik, sangat mahal biayanya. Dan SOP Subarasi kita ini sangat tinggi komposisinya ya, dibandingkan dengan human placenta dan deer placenta. Deer placenta ini banyak suplemen yang dijual ya. Nah, padahal kandungan SOP Subarasi kita dan SOP 100 plus kandungan asam amino proteinnya jauh lebih tinggi. Ini dikatakan oleh Japan Food Research Laboratories. Nah, SOP Subarasi ini sangat luar biasa ya. Sejarah Jepang, AFC Jepang mengatakan bahwa AFC ini tidak pernah kerjasama dengan perusahaan lain ya. Baru kali pertama ini collab dengan perusahaan dari Inggris. Akhirnya AFC tidak hanya mengikuti Pride-nya, tapi buka diri ya, bekerja sama dengan perusahaan Inggris. Kenapa? Perusahaan Inggris ini mengeluarkan satu peptide yang vegan peptide tadi ya. Sangat luar biasa. Dengan kerjasama ini, SOP Subarasi mendapatkan one of the most innovative product of the year 2012, dan juga tahun 2016 mendapatkan penghargaan dari jurnal di Eropa ya. Jurnalnya apa mengatakan fruit flow itu bahan fungsional pelindung jantung alami pertama yang disetujui oleh Otoritas Keamanan
makanan Jepang ya. Jadi ini adalah makanan pelindung jantung ya. Selain itu SOP Subarashi juga baru memenangkan ini ya Bronze Quality Award Monday Selection 2021. Ini penghargaannya di Belgia ya, barusan mendapatkan penghargaan. Jadi SOP Subarashi ini sangat luar biasa ya. Nah, jadi kita tadi company oke, produknya juga sangat oke. Nah, kita lihat produk berikutnya adalah Sensei Soru. Sensei Soru ini luar biasa ya, gabungan dari marine placenta, ada kandungan salmon meal DNA juga. Ada satu isi yang lainnya adalah EGF. EGF ini adalah epidermal growth factor. Ya, EGF ini sangat baik untuk kulit, ditemukan oleh Stanley Cohen. Beliau adalah dari University Vanderbilt dari Amerika Serikat. Jadi EGF ini memenangkan hadiah Nobel Award tahun 86 ya. Jadi Sensei Soru ini sangat luar biasa ya. Nanopeptide regenerating serum. Nah, isinya ada marine placenta, salmon DNA, angelica root, squalene, hydrolyzed collagen, ceramide, sodium hyaluronate, hyaluronate elastid, ada glutathione juga ya. Jadi ini gabungan ya, kalau kita minum SOP Subarashi dan Usukushi, pengobatan dari dalam, regenerasi sel dari dalam, Sensei Soru dari luar untuk kesehatan kulit ya. Angelica root extract ini sangat baik untuk kulit ya. Mencegah juga, merawat juga kesehatan kulit dari radiasi sinar UV. Nah, ini sangat baik untuk wound healing, moisturizing, hydrating, ya, whitening, smoothing, anti-aging, dark hair cycle, glowing, and regenerating, dan mengecilkan pori-pori. Inilah produk-produk dari AFC. Dan juga ada sertifikat safety-nya, sudah lab tested, natural, GMP, sudah organik, halal ya. Dan SOP Subarashi, SOP 100 plus Utsukushi ini juga mendapatkan sertifikat halal. Selain itu, karena produk dari Jepang ya harus mendapatkan sertifikat bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Nah, sudah ada izin edar dari BPOM, izinnya adalah ML, makanan luar negeri. Ini adalah memang produk dari luar negeri, bukan produk buatan kita sendiri ya. Inilah produk-produk yang sangat luar biasa dari AFC. Nah, inilah 4 alasan utama kita bergabung dengan AFC. Perusahaannya oke, produknya oke ya. Ada yang mengatakan bahwa produknya ini sangat luar biasa ya. Mau irit, pacaran irit sepiring makan berdua, ngopinya tanpa gula. Produk AFC tiada tara, tiada duanya. Bonusnya makin menggila. Nah, kita ada sebentar lagi dengar bonusnya dari Bu Melvin ya. Jadi untuk bergabung dengan ini kita sebagaimana ya. Jadi produk AFC ini sangat luar biasa ya, katanya wes bablas sakitnya. Ngumpul mantul bonusnya. Kita lihat bener nggak mantul bonusnya ini. Oke, silakan Bu Melvin. Sebelumnya saya quote, untuk mentransform wallet kita dari poor to rich, kita harus transform spirit kita. Silakan Bu Melvin, ini selesai sharing saya. Sorry kepanjangan. Silakan Bu. Thank you Pak Aswan. Lanjut dengan saya ya. Belum ada yang ngantuk kan? Udah malam nih. Semoga Iya. masih konsen. Pak Aswan semangat sekali. Iya, sorry kemalaman. Dia jago pantun memang, pakar pantun. Ya, saya share. Kelihatan ya semuanya ya? Kelihatan Pak Aswan? Kelihatan. Oke, saya lanjut ya, marketing plan. Tadi udah tahu bisnisnya bagus, seperti apa bagusnya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Pak Aswan bisa di-mute nggak Pak? Ini kayaknya gema ya? Oke. Nah, sebelum saya masuk ke marketing plan dan business plan, saya mau menjelaskan sedikit. Kadang-kadang orang berpikir MLM itu bisnis main-main ya. Ini saya cepat aja karena udah malam. Saya mau membuktikan bahwa MLM itu bukan bisnis main-main ya. Bisnis MLM itu di bawah badan WFDSA, singkatannya dari World Federation Direct Selling Association. Di setiap negara ini ada perwakilannya. Kalau bisnis main-main tidak mungkin dibentuk sebuah badan sebesar ini ya. Nah, total sales bisnis MLM di dunia pada tahun 2018 itu mencapai 2,5 juta triliun per tahun.
kita tahu bahwa bisnis musik, bisnis film itu adalah bisnis yang nggak ada matinya, ya. Bisnis yang walaupun lagi pandemi, ya lagi resesi, itu tetap pasti income-nya pasti besar. Tapi kalau kita lihat di sini, bisnis musik di dunia tahun 2018 itu sales-nya mencapai 247 triliun per tahun, dan bisnis film di dunia itu tahun 2018 1,7 juta triliun per tahun. Ya, jadi kita bisa lihat nih perbandingannya, bisnis MLM posisinya di mana ya, dibandingkan dengan dua bisnis yang spektakuler ini. Produk yang paling berperan di bisnis MLM adalah produk kesehatan. Ya, berarti kita sudah tepat karena di FC adalah produk kesehatan. Nah, keuntungan di bisnis MLM, kita jadi pemilik bisnisnya sendiri tanpa harus pusing, harus ngurusin jalur distribusi, bagaimana ada harus sewa gudang, harus hire pegawai, ya. Dan sehingga bisnis MLM kita lihat di sini seperti bisnis yang lain, sama juga harus diperjuangkan dan perlu dipelajari. Ya. Dan bisnis MLM ini sudah membuktikan banyak sekali membantu orang-orang dari segi ekonomi dan keuangan. Dengan fakta tersebut membuktikan bahwa bisnis MLM bukan bisnis yang main-main. Nah, tapi kenapa banyak orang gagal di MLM? Alasan yang paling utama itu karena bergabung di MLM itu sangat mudah. Siapa aja bisa bergabung, ya. Syaratnya nggak susah. Kalau kita mau franchise, seperti McDonald atau Indomaret lah, katakanlah Alfamidi, itu syaratnya pasti banyak sekali. Tapi di MLM, apalagi di FC ini, kita hanya beli produk, kita bisa langsung jadi member. Ya, sehingga orang yang malas juga bisa bergabung di MLM. Bahkan ada yang bilang orang gila pun bisa bergabung di MLM. Nah, gimana bisa mau berhasil kalau orang yang malas itu bergabung di MLM? Sehingga karena banyak berbagai macam sifat orang yang di MLM ini tanpa ada saringan, tanpa ada syaratnya susah, sehingga orang melihatnya MLM ini banyak sekali yang gagal ya kalau menjalankannya. Sehingga kita harus punya sikap bagaimana menjalankan bisnis di MLM. Sikap yang pertama, kalau kita menganggap bisnis ini kecil, karena modalnya kecil, sehingga tindakan kita juga pasti ikut kecil. Ya, kita komplain harus keluar uang, sehingga semuanya menjadi kecil juga hasilnya. Ya, tapi kalau kita menganggap ini bisnis yang besar, pasti tindakannya juga mengikuti. Ya, kita memberikan prioritasnya waktu yang besar untuk menjalankan bisnisnya. Ya, nah ini saya kasih gambaran, banyak orang yang melihat MLM itu dari segi atasnya aja ya, seperti iceberg gunung es itu dilihat di atasnya aja. Kita lihatnya itu bisnis yang ilegal, susah ya, hanya nguntungin yang di atas, money game, dijoin teman, bisnis piramid, bisnis jualan. Terus karena sering gagal juga, lihat-lihat orang gagal. Padahal di bawahnya itu indah sekali ya, bisnis MLM itu banyak sekali yang bisa membantu teman-teman kita mengembangkan diri, ya, nggak ada diskriminasi, siapa aja bisa bergabung di MLM, ya, nggak perlu orang yang pintar, nggak perlu orang yang kaya, siapa aja bisa, dan bisnisnya eksponensial ya income-nya, dan kita bisa mencapai kebebasan keuangan dan juga kebebasan waktu, tidak ribet, kita bisa mewujudkan impian, banyak dapat passive income, ya, masih banyak lagi. Jadi kita harus melihatnya dari segi yang positif. Yang di bawahnya ini iceberg-nya banyak sekali, ya. Nah, saya lanjutkan. Saya kasih sekilas ini ya. Kita hidup di dunia ini pasti semua orang rata-rata mengalami hal yang sama. Kita ada masa belajar sampai umur 20 tahun, setelah itu kita masa bekerja sampai 40, ya. Nah, setelah itu kita pensiun. Kita di dalam masa kita bekerja ini, sebelum kita pensiun, kita jangan lupa ya, pada saat kita pensiun kita nggak dapat income, walaupun kita sudah kerja 40 tahun, kita hanya dapat uang pensiun yang kalau kita ambil terus lama-lama habis ya, kita nggak bisa lagi, akhirnya kita perlu uang, kita harus minta ke anak, kita minta ke mungkin saudara atau sehingga kita menyusahkan orang lain. Jadi untuk itu kita harus ingat pada masa kita bekerja ini, sebelum kita memasuki usia pensiun, kita harus membangun aset ya. 2-4 tahun kita bangun aset, nanti kita udah bisa menikmati di masa kita bekerja ini, makin lama fondasinya makin besar, ya, makin kuat, akhirnya di masa pensiun kita tidak perlu khawatir lagi, karena kita sudah mempunyai income sendiri. Nah, ini dari koran ini kita bisa lihat bahwa konsep bisnis penjualan langsung oleh FC Indonesia tepat di masa pandemi ya. Jadi bisnis ini sudah terbukti banyak sekali menolong orang di masa-masa pandemi.
sekarang saya masuk langsung ke marketing plan ya. Nah, paket di bisnis ini itu ada 3 ya, paket member ya. Yang pertama itu Diamond. Diamond ini kalau beli 6 paket atau 12 box ya, itu kita namanya menjadi level Diamond ya. Satu paket itu sama dengan 2 box. Nah, yang kedua itu levelnya Sapphire. Sapphire itu kalau belinya 3 paket atau 6 box. Dan yang level yang paling kecil itu Ruby. Kalau kita beli 2 box, itu kita disebutnya level Ruby. Nah, sekarang kita masuk ke bonus. Bonus di sini kita boleh senang, bahagia banget bisa jalanin bisnis ini. Kenapa? Jarang ada bisnis yang bonusnya harian. Ya, biasanya kalau kita gaji di kantor itu bulanan, nggak ada gaji harian ya, kecuali kalau kita freelance ya, honorer. Ya, tapi di bisnis ini kita bisa dapat bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan, bahkan bonus jalan-jalan. Nah, bonus harian sendiri itu ada 3, bonus sponsor, bonus pass up, dan bonus pasangan. Ya, ini saya kasih gambaran nih, ya sistemnya seperti ini. Namanya sistem binari. Sistem binari itu artinya kita bina kanan dan bina kiri. Nah, bonus pairing itu terjadi kalau ada pembelian di kiri, di kaki kiri ini, terjadi pembelian 2 box, dan di kaki kanan ini 2 box. Kalau bonus sponsor itu kalau kita mensponsori prospek untuk masuk menjadi member, itu kita dapat bonus sponsor. Ya, ini definisinya. Nah, sekarang saya kasih tahu nominal, bonus sponsor, dan bonus pairing. Ya. Untuk Ruby, kalau kita bisa mensponsori 1 member ya, member itu kan paling kecil itu Ruby, kalau dia beli 2 box, dan dia juga mensponsori ini, ya mensponsori Ruby, dapat bonus itu sponsornya itu 300.000 ya. Bonus pairingnya yang tadi yang pasangan, bonus pasangan kaki kiri dan kaki kanan itu 150.000. Kalau Sapphire itu bonus sponsornya itu 450.000, bonus pairingnya 200.000. Kalau Diamond bonus sponsornya 550.000 dan bonus pairingnya 300.000. Ya, jadi kita bisa lihat perbedaannya di sini. Bonus yang didapat oleh Ruby, Sapphire, dan Diamond. Ya. Nah, ini ada bonus harian yang namanya bonus pass up. Bonus pass up ini apa? Bonus pass up ini hanya eksklusif untuk member yang levelnya Diamond. Ya, ini contohnya. Saya kasih ilustrasi. Nah, kalau kita nih Ruby, kita mensponsori Ruby, kita kan dapat 300.000 yang tadi ya bonus sponsor. Tapi perusahaan FC ini sebenarnya sudah menyiapkan bonus sponsor itu sebesar 550.000. Nah, selisihnya kemana? Yang dapat itu 250.000, yang dapat adalah sponsor Diamond yang terdekat ya, direct sponsor terdekat. Jadi kita sebenarnya kalau Ruby ini kita rugi ya, karena ada bonus yang ke pass up ke Diamond. Jadi biasanya orang kalau join di sini yang benar-benar mau menjaga bisnisnya pasti dia joinnya Diamond ya. Ini saya kasih gambaran lagi, rekap proyeksi bonus pairing. Nah, bisa dilihat lagi perbedaannya ya. Untuk level Ruby, itu jumlah pairing maksimum per hari 10 pasang. Sedangkan kalau Sapphire itu 60 pasang. Maksudnya gimana? Kalau misalkan di level Ruby, kalau kita sehari dapatnya lewat dari 10 pasang, misalkan 11 pasang, satu pasang yang terakhir itu akan hangus ya, nggak dapat. Tapi kalau kita levelnya Sapphire, kita bisa dapat sampai 60 pasang. Nah, kalau Diamond malah lebih banyak lagi sampai 200 pasang. Makanya semua orang yang tadi saya bilang pasti berlomba-lomba mau jadi Diamond. Nah, bonus pairingnya pun berbeda ya. Kalau ini Ruby 150.000. Nah, kalau Sapphire untuk 1 sampai 10 pasang mendapatkan 200.000, 11 sampai 60 pasang 100.000. Untuk Diamond 1 sampai 10 pasang 300.000, 11 sampai 200 pasang 100.000. Nah, total bonus pairing harian maksimum sehingga kalau di sini ya kalau kita lihat Ruby bisa mencapai 1,5 juta, Sapphire 7 juta dan Diamond 22 juta. Sehingga kalau dilihat dalam total bonus pairing bulanan itu maksimum bisa mencapai 45 juta untuk Ruby, untuk Sapphire 210 juta, dan untuk Diamond 660 juta.
Nah, ini saya kasih gambaran program balik modal dalam 1 bulan. Biasanya kalau orang mau bisnis pasti dia nanya, gimana cara balik modalnya ya? Supaya cepat saya harus bagaimana ya. Nah, kita lihat nih. Ini asumsi kalau kita joinnya Ruby ya. Nah, kapan kita bisa balik modal? Nah, ini kita bisa lihat nih. Kalau kita bisa mensponsori 10 orang, nih ya, ini ada 5 di kanan, 5 di kiri, akhirnya kita bisa mendapat bonus sponsor ya. Karena 10 orang, jadi 10 kali 3.000 dapat 3 juta, dan bonus pairing itu 5, ya, karena kan ada 5 pasang kali 150.000, dapatnya 750.000. Akhirnya kita dapat nih 3.750. Modal awal kita 3,5 juta. Ini kalau kita beli tadi Subarasi, itu harganya satu kotaknya kan 1.750.000 ya. Kita beli 2, kita lihat udah balik modal. Jadi dalam 1 bulan kalau Bapak dan Ibu bisa mensponsori 10 orang, Bapak udah balik modal. Ibu-ibu juga balik modal, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, ini yang berikutnya proyeksi income 1 bulan level Ruby ya, income-nya nih proyeksinya. Nah, ini kita bisa lihat kalau mensponsori 18 orang ya, 18 member. Ada 9 nih di kiri, 9 di kanan. Berarti bonus sponsornya 18 kali 300.000, dapatnya 5,4 juta. Bonus pairingnya 9 kali 150.000, dapatnya 1.350.000. Totalnya 6.750. Ya, ini income proyeksi dalam 1 bulan. Kalau bisa mensponsori 18 orang untuk level Ruby. Nah, untuk level Safir gimana? Ya, kita lihat lagi ini. Nah, kalau level Safir bisa mensponsori 18 orang, jadi 18 dikali 450.000, kan lebih besar ya bonus sponsornya dibandingkan dengan Ruby. Dapatnya 8,1 juta. Nah, bonus pairingnya 9 kali 200.000. Dapatnya 1,8 juta, jadi totalnya 9,9 juta. Nah, untuk diamond sekarang kita lihat. Makanya makin besar nih, ya, makin asik ininya, apa namanya, bonusnya. Makanya saya waktu pertama kali saya join, saya udah ngeliat ini skemanya seperti ini, saya langsung joinnya diamond. Karena saya lihat yang paling untung menjalankan bisnis ini adalah diamond, ya. Nih, diamond kalau mensponsori 18 orang, dapat bonusnya seperti ini, 18 kali 550.000, dapatnya 9,9 juta. Bonus pairingnya 9 kali 300.000, dapatnya 2,7 juta. Ya, nih. Jadi total income-nya 12,6 juta. Untuk itu, makanya semua orang berlomba-lomba ingin mencapai diamond, ya, menjadi member level diamond. Nah, sekarang kita bandingkan. Ya, saya rekap di sini supaya gampang lihatnya. Tadi kan terpisah-pisah. Nah, proyeksi income dalam 1 bulan. Bisa dibandingkan. Kalau Ruby itu direct sponsor, dia bisa mendapat 5,4 juta. Ya. Ini Safir 8,1 juta, Diamond 9,9 juta. Nah, bonus pairingnya, Ruby 1.350.000. Kalau ini Safir 1,8 juta, Diamond 2,7 juta. Totalnya Ruby 6,750.000, Safir 9,9 juta, dan Diamond 12,6 juta, belum termasuk bonus pass up. Luar biasa ya kalau Diamond ya. Nah, sekarang masuk ke bonus bulanan. Bonus bulanan ini di AFC itu disebut bonus unilevel, yaitu bonus yang didapat dari bonus yang sudah disisihkan dari bonus kita yang 20%. Ya. Nih. Misalnya total bonus Anda yang didapat dari bonus sponsor dan bonus pairing dalam sebulan mencapai 8.250.000. 80%-nya itu 6,6 juta kita akan terima di rekening ya, atau masuk di wallet kita ada nanti dapat itu digital pin wallet. Nah, 20%-nya itu disisihkan ya, disimpan sebesar 1,650 ya, 1.650.000 atau sebesar 75 BV. Nah, kalau kita sudah mencapai ini, maka kita sudah berhak mendapat bonus unilevel. Ini bonus yang benar-benar pasif income. Kita nggak usah kerja, kita nggak usah rekrut orang, ya, nggak usah rekrut member, nggak usah sponsoring orang. Tapi kalau jaringan kita sudah besar, udah solid, ya, udah banyak
yang menjalankan juga ya, itu kita pasti bisa menikmati bonus ini ya. Jadi bonus ini kita dapat untuk setiap member yang juga kualifikasi. Ini contohnya supaya cepat aja. Untuk ini per level ya. Nah, maksudnya level 1 apa? Misalkan kita mensponsori A1, A2, A3, A4, A5 ya. A1, A2, A3, A4, A5 itu disebutnya level 1. Level 1-nya kita. Nah, setiap untuk per level 1 itu per orang ya, per member kita dapatnya 75.000. Nah, kalau yang A1 itu mensponsori orang lagi disebutnya B1 ya, B2, B3, B4, B5 itu disebutnya nih level 2 kita. Ya, level 2 kita juga masih dapat 75.000. Level 3 lebih kecil 37.500. Ini per member. Bayangkan saja kalau ini dikali ya. Kalau membernya banyak berarti kan luar biasa sekali. Nih, contohnya. Misalkan level 1 kita ada 5 orang, dapatnya segini. Ini per bulan ya kita dapat. Level 2 kita 25, nih dapat segini. Nah, ini terus sampai level 10 ya. Bayangin aja dapatnya sampai miliar. Ini sudah ada yang dapat ya. Busido-busido kita, nanti saya akan jelaskan apa itu busido, sudah menikmati ini. Nah, ini ada AFC yang bonus tahunan atau disebut juga bonus annual rank. Ya. Ini bonus yang didapat dari akumulasi jumlah pasang paket yang kita dapatkan selama periode yang sudah ditentukan. Ini ya annual rank. Nih. Itu periodenya yang kali ini itu 1 Oktober 2020 sampai 25 September 2021. Ya, ada Toreda, Ronin, Samurai, Shogun. Toreda itu kalau bisa mencapai 100 pair atau 100 pasang tadi, ya dapat bonusnya 5 juta. Kalau Ronin itu 500 pasang, bonusnya 25 juta. Samurai itu 1000 pasang, bonusnya 75 juta. Dan Shogun itu kalau bisa mencapai 5.000 pasang atau ya 5.000 pasang dan mendapat bonusnya 575 juta. Nah, yang di atasnya lagi itu apa? Damyo. Damyo itu 15.000 pasang, income bonusnya itu 1,8 M. Busido ini 30.000 pasang, bonusnya 3,5 M. Ya, ini udah ada yang mencapai ya 8 orang. Jadi ini bukan hanya ranking-rankingan, tapi ada orang yang sudah bisa mencapainya. Semua bonus, semua ranking yang ada di FC itu semua bisa dicapai ya. Sehingga ini kemarin periode kemarin nih angka pairing ini ada yang lebih dari 30.000 sehingga nanti akan dibikin double busido dan triple busido ya yang nanti targetnya akan ditentukan kemudian. Nah, ini udah ada 8 busido. Ya, jadi ini achievable ya, bisa dicapai siapa aja ya bisa menjalankannya. Nah, ini yang bonus jalan-jalan. Untuk periode kali ini jalan-jalannya tuh kemana? Ke Rusia. Ya, ini targetnya ya, kalau bisa mensponsori sampai mendapat 14.400 BV, atau bisa mensponsori 2 Toreda yang baru, ditambah 4.200 BV. Ya. Nah, di FC ini ada aturan. Ya, kenapa ada aturan ini? Untuk melindungi member-member yang di FC. Ya, aturan-aturannya itu bahwa kita dilarang menggunakan nama FC Life Science di Facebook, website, maupun Instagram. Dan kita juga dilarang untuk berjualan di toko-toko online seperti Shopee, Topet, ya seperti ini. Kita itu dilarang, ya dilarang sangat-sangat keras. Nah, untuk memproteknya, ya AFC bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia dengan Bapak TB Hasanuddin Nasution, ya. Jadi kita diprotek secara legal bahwa kalau ada member-member yang melanggar itu akan dituntut secara legal. Nah, ini ya ditangkep-tangkepin ya, jadi jangan boleh main-main di sini. Nah, kita juga nggak boleh ya undercutting. Undercutting itu maksudnya jual harga di bawah harga standar atau normal ya official ya. Kalau sampai ketahuan akan kena itu suspend ya. Nah, sampai 3 level ke bawah dari sponsor itu juga nanti ada kena itu apa? Ada punishment-nya. Ya, upline-nya itu nanti nggak kena apa? Bonusnya, reward-reward-nya itu bisa hangus ya. Jadi AFC ini ketat sekali. Kenapa? Karena dia melindungi semua member yang menjalankan bisnis ini merasa aman ya menjalankannya tanpa dikhianati oleh orang-orang yang menjual di bawah harga official dan menjualnya di toko online. Nah, ini sebagai penutup dari saya ada beberapa kalimat-kalimat yang selalu merimain saya ya. Saya kenapa jalani bisnis ini walaupun gaji saya sudah cukup besar ya.
A salary is a drug they give you to forget your dreams. Kita nggak ada salahnya menjadi karyawan, kita nggak ada salahnya kita mendapat gaji. Tapi jangan sampai kita di dalam zona nyaman itu, sehingga pada waktu salary itu kita tidak dapat lagi, seperti kita pensiun atau di PHK, akhirnya kita tidak bisa dapat income dan kita menyusahkan orang lain. Ya, jadi jangan sampai kita tergantung dengan salary, ya, karena itu seperti kayak drug, ya. Jadi kita bisa lupa kita punya impian apa, kita punya harapan apa, ya. Semua bisa terlupakan karena kita ada di zona nyaman. Nah, ini contohnya yang tadi sudah disebut Pak Asman, Pak Safiuddin. Ini walaupun dia seorang supir taksi, tapi bisa mendapatkan income di bisnis ini 100 juta per bulan. Ya, berarti siapa aja bisa menjalankannya. Pak Safiuddin ini tidak impiannya tidak mati gitu saja karena dia mendapat gaji, ya. Jadi gaji bagi Pak Safiuddin itu hanya batu loncatan untuk dia mencapai impiannya. Nah, the biggest asset in the world is your mindset. Kadang-kadang kita merasa, wah, susah nih jalanin ini, saya nggak punya modal, susah, saya nggak punya teman, semua itu dari mindset kita. Kalau mindset kita selalu positif, kita optimis, pasti bisa jalanin. Ya, seperti Pak Safiuddin bisa jalanin. Kenapa kita nggak bisa? Siapapun bisa, ya. Asal mindset kita selalu positif, kita selalu optimis, ya. Nah, jangan biarkan siapapun mencuri impian kita. Karena setiap orang pasti punya impian, yaitu toh impian membahagiakan keluarga, orang tua, maupun untuk keperluan keluarga sendiri, ya. Robert Kiyosaki juga pernah berkata, dalam jangka panjang, penghasilan network marketer yang sukses berpotensi mengalahkan penghasilan sebagian besar profesional, seperti dokter, pengacara, accountant, dan orang-orang kuat dan ulet lainnya. Orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan. Orang-orang lainnya mencari pekerjaan. Ya, itu kata Robert T. Kiyosaki. Nih, sekali lagi penutup dari saya, kenapa jalankan bisnis di AFC, ya, supaya recall lagi, perusahaannya udah kredibel, ya, kita tahu tadi, karena dari perusahaan di Jepangnya, perusahaan farmasi yang udah go public, produknya berkualitas, semua sudah ada patennya, sudah ada dukungan sistem, diajari sampai bisa, membership-nya berlaku seumur hidup, ya, tidak ada tutup poin, ya, nggak harus tiap hari atau tiap bulan harus beli barang, ya. Bonus dimulai dari bonus harian. Jadi kalau yang di sini kita memerlukan uang harian, kita dapatkan di bisnis ini. Dan sistemnya mudah, ya, levelnya itu hanya simple, ada 3, ruby, sapphire, dan diamond. Pricing policy yang tadi kita didukung, kita diprotek, ya, jadi semua member menjalankannya dengan nggak was-was, ya. Marketing plan-nya juga sederhana dan bisa dijalankan oleh semua kalangan. Bonusnya nyata dan bisa dicapai. Ini alasan yang patut direnungkan oleh kita semua. Kenapa kita harus jalankan bisnis ini? Dan penutup, jangan ragukan kemampuan Anda untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Ya, itu sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Angga. Oke, thank you Bu Melvina, dan thank you juga buat Pak Aswan sharingnya hari ini. Nah, jadi untuk selanjutnya kita biasa ini ada sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya sedikit, boleh nanti dibantuin jawab ya Bu Melvina sama Pak Aswan ya. Dua nggak apa-apa kok, ini saya jadiin spotlight dua-duanya. Oke. Nah, oke. Mungkin saya pertanyaan pembuka ya. Nah, ini saya mau tanya jelas, mungkin tadi sih kita udah ada sempat ngobrol-ngobrol lah. Saya tadi sama Pak Aswan udah tanya sedikit. Pak Aswan background-nya apa, dulu sebelumnya kerja di mana, apa ya kan. Nah, Bu Melvina juga saya udah diceritain sama Cilavina, ya kan. Nah, boleh nggak sih saya mau tanya gini aja, simple. Mungkin dari Bu Melvina dulu ya. Dari Bu Melvina dulu. Mungkin kan gini Bu, kalau Bu Melvina ini kan tadi seperti yang tadi udah dibilang, baru akan pensiun. Begitu, betul ya? Baru mau, iya betul Angga. Baru mau pensiun. Coming soon, coming soon. Oke,
kira-kira maksudnya kalau baru mau pensiun, biasa kan orang-orang nih mungkin bukan baru sadar ya, kalau baru sadar tuh kayak gimana. Mungkin kayak kita ambil contoh Pak Aswan. Pak Aswan ini udah pensiun. Mungkin Pak Aswan karena belum kenal sama EFC sebelumnya, makanya belum join. Nah, kalau misalkan Bu Melvina, udah apa sih yang ini kan kayak Bu Melvina nih, tadi saya baca ada VP di sebuah perusahaan media nih kayaknya. Nah, ini udah pasti udah bukan kaleng-kaleng kalau kata anak zaman sekarang kan. Udah bukan kaleng-kaleng punya, udah pasti yang bisnis, beneran bisnis deh ini. Nah, apa sih Bu, maksudnya apakah pertamanya mulai dari selain kita bilang dari yang tadi Bu Melvina itu kena autoimun ya, maksudnya selain produknya, apalagi sih yang bikin oke, EFC nih, selanjutnya EFC nih, setelah gue pensiun pun EFC nih. Nah, apa sih yang bikin ada gregetnya? Oke, di EFC aja, gitu loh dari Bu Melvina. Mungkin boleh diceritain sedikit. Kalau dari saya itu yang tadi yang produk kan udah pasti. Nah, yang kedua, karena saya orang keuangan ya, saya pasti selalu kalau mau bisnis, mau apa tuh pasti saya FS ya, feasibility study namanya. Saya cek perusahaannya. Saya lihat perusahaannya itu AFC Jepang yang tadi go public ya. Kalau kita udah tahu kalau Jepang itu pasti kalau bekerja menghasilkan output apapun itu pasti mereka benar-benar nomor satu ya dijaga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu saya melihat foundernya yang AFC yang di Indonesia. Saya lihat Pak Ernest, Pak Michael Tampi, mereka orang-orang yang bersahaja dan memperhatikan orang-orang kecil ya. Jadi humble sekali. Saya pernah lihat juga ya MLM lain itu founder-foundernya itu gaya hidupnya itu jet set ya, mewah-mewah gitu ya. Saya lihat di sini beda banget ya. Terus saya pikir wah ini sesuai dengan ini ya, hati saya bahwa memang kita di sini bisa menjadi saluran berkat orang. Banyak sekali member saya yang terbantu baik dari kesehatannya maupun ekonominya. Karena saya bisa membantu orang, saya merasa jadi kayak apa ya, sambil menyelam minum air. Saya pun terbantu, saya bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi saya merasa bahwa bisnis ini emang bisnis yang worth it untuk dijalankan. Dan bonus-bonusnya juga gampang untuk dicapai kalau kita benar-benar fokus. Ya, saya waktu di tahun lalu saya baru join tuh Juni tahun 2020 ya, baru join saya Angga. Saya dalam 1,5 bulan saya udah toreda. Kenapa? Karena saya mengejar, karena saya yang tadi saya bilang saya udah mau pensiun. Jadi saya harus ngebut ya, walaupun saya pensiunnya ya nggak deket-deket banget lah, mungkin 4-5 tahun lagi. Tapi waktu setahun itu pasti nggak terasa. Kayak COVID aja udah setahun kita nggak terasa kan. Jadi saya ngebut gitu. Nah, ini Ronin juga saya ngebut, walaupun agak ngebutnya juga agak penuh perjuangan, ya, tapi akhirnya tercapai juga. Jadi saran saya, kalau kita punya impian dan kita fokus, kita worth it menjalankan bisnis ini. Karena bisnis ini kendaraan yang tepat untuk kita semua. Ya, kita bisa lihat dari segi produknya, perusahaannya, foundernya, dan ada sistemnya. Siapapun bisa menjalankannya. Nggak usah orang pinter, yang penting dia fokus dan punya impian. Gitu, Angga. Oke, keren banget kan. Itu sebuah pandangan yang mungkin beda buat teman-teman. Ya, itu cara baru. Oke, selanjutnya kita dengar dari speaker kita. Jadi tadi kan ada dari kita lihat dari background-nya nih belum pensiun. Nah, kalau yang ini dari yang udah pensiun. Saya tahu sih rasanya tuh pasti kayak, duh kenapa gue baru ketemu EFC sekarang? Coba kalau gue ada di posisinya Bu Melvina. Udah ketemu dari dulu ya kan? Nah, udah pasti cakep banget tuh. Nah, tapi saya boleh gak sih tanya ke betul Pak sekali. Mungkin boleh sharing dikit. Boleh, silakan. Sharing dikit, Pak. Maksudnya, apa sih yang bikin EFC? Ya. Maksudnya ini saya balikin lagi ya, Pak. Pemikiran general orang. Ya, terima kasih Pak Angga. Sebelumnya, Ya. saya Silakan. ini dulu sebelum pensiun tuh saya memimpin perusahaan ya, posisi paling tinggi lah di perusahaan tersebut, unit usaha bidang IT teknologi. Dan setelah pensiun, saya juga rencananya pengen buka usaha sendiri, gitu ya. Tapi karena pandemi, akhirnya agak tertunda lah usahanya sama teman-teman. Nah, saya waktu itu lihat ini, kan saya pernah memimpin perusahaan, jadi saya tahu bagaimana biaya-biaya kalau memanage satu perusahaan, memanage orang gitu ya, cost-cost-nya, target-target kita segala macam. Dan saya lihat di sini
Satu memang kemudahan, kita nggak perlu tempat, itu benar banget ya, slide-slide yang dari company kita yang sebelumnya itu, kita nggak perlu sewa tempat, kita nggak perlu manage orang, kita nggak perlu beli sistem, ya bahkan sistem juga cukup mahal gitu ya, bisa semacam SAP dan lain-lain. Dan juga kita kesulitan mengurus cash flow perusahaan, ya apalagi pandemi gini ya. Kalau ngurus cash flow, kalau dulu saya kerja jadi bukan unit usaha profit center, saya gampang. Dapat gaji setiap bulan saya enak. Tinggal tunggu THR, bonus, dan lain-lain. Aman. Ketika memimpin satu unit usaha, mulai berpikir. Dapat income, kita harus keluarin gaji. Nah, Bu Melvin pasti tahu cara buat cash flow dan lain-lain. Nah, kalau kita memimpin satu perusahaan, cash flow nomor satu tuh harus kita pikirin. Terus gimana memperjuangkan anak buah kita supaya berkembang. Mulai dari kami didik dari office boy, bisa jadi orang-orang yang sukses malah bisa nanganin SAP, ya. Malah ada yang jadi sekolah sampai S1, S2, luar biasa, bangga. Tapi kita harus didik dari awal. Nah, kalau kita di AFC ini, kita nggak usah pikirin. Kita coba pikirin gimana membentuk jaringan kita, membangun jaringan kita, nggak usah pikirin biaya-biaya lain, kita nggak usah pikirin biaya, malah kita dapat income. Nah, kita membantu orang sehat, membuat juga kita dapat income. Dan membuat juga orang lain dapat income. Nah, anak buah saya, income-nya sekarang ada yang lebih besar dari saya, Pak Aga. Nah, itu kan satu yang membanggakan. Wih, anak buah gue lebih hebat dari saya. Kenapa? Dia kerjanya lebih keras. Kalau zaman dulu, saya nggak mungkin gaji saya, anak buah saya lebih besar dari saya. Saya yang buat gajinya kan, nggak mungkin saya naikin dia lebih dari saya. Tapi di sini beda. Jadi tergantung kemampuan dan usaha masing-masing. Dan saya akhirnya memutuskan masuk AFC, kenapa? Saya lihat produknya ini sangat luar biasa. Kan biasa orang saya lihat pasti produknya dulu, ini bagus banget. Nah, kedua, yang tadi saya sama persis dengan Bu Melvin, saya lihat Pak Ernest Prayuda ya, sangat humble dan lain-lain, suportif ya, sangat niat baiknya balik ke Indonesia, membantu membangun Indonesia. Nah, itu satu yang sangat saya juga menjadi inspirasi. Aduh, saya juga pengen berbagi. Nah, ketika saya merekrut member, membuat orang tuanya sehat, ada juga yang dapat income lebih banyak, orang-orang biasa, itu membuat kebahagiaan yang tersendiri itu. Kalau dulu saya di perusahaan, saya bahagia kalau lihat anak buah saya, ada yang dari bawah saya didik, saya promote jadi direksi, lewat menjadi direktur kan, itu membahagiakan saya. Nah, di sini ternyata kita lebih fleksibel. Ya, kita nggak usah pikirin banyak, tetapi kita membangun aset yang tadi Bu Melvin bilang. Kita membangun orang, kalau di perusahaan, kita bagaimana membangun banyak direktur? Nggak mungkin. Kita gimana bangun banyak manajer? Pasti terbatas juga. Kalau di sini kita bisa bangun busido, katanya ya, sudah ada 8 busido, bisa membangun jaringan kita lebih besar. Nah, ini saya pikir yang tadi dibilang potensi tak terbatas itu, sistem bonus yang terbaik itu luar biasa bagi saya. Saya pikir ya kalau bisa berbagi lewat kemampuan saya dulu pengalaman kerja, bisa membangun jaringan ya, memang harus belajar lagi, belajar humble, gelasnya dikosongin, isi lagi ilmu, ikutin Bu Melvin. Mungkin dulu jabatan saya lebih tinggi dari Bu Melvin, tapi sekarang saya harus turunkan harga diri saya. Saya harus belajar. Nah, ini satu pelajaran yang luar biasa juga. Kita harus belajar rendah hati. Kita harus belajar lagi lihat orang lain sukses. Jadi kita bisa lebih sukses. Jadi tadi pemikiran orang biasa itu ternyata sangat luar biasa. Mungkin itu Pak Angga. Menjawab pertanyaan Pak Angga nggak ya? Oke. Jadi message-nya jangan tunggu pensiun, jangan tunggu tua, usaha sukses bisa mungkin selagi muda punya tenaga. Gitu Pak Angga. Mantap, siap. Oke, nah ini udah baru mulai. Jadi tadi gitu, maksudnya teman-teman, ini 2 orang sosok yang paket lengkap, bisa memberikan contoh juga buat teman-teman, Bapak Ibu semua, mungkin yang saya kayak Bu Melvina nih, posisinya saya hampir pensiun, sedikit lagi saya pensiun. Ada juga yang mungkin kayak Pak Asman juga, saya udah pensiunan. Tapi saya mikir-mikir lagi, kalau misalnya di rumah aja setiap hari, bosan juga kan?
Kayak lagi itu, misalkan saya liburan aja, saya yang belum pensiun aja libur seminggu di rumah aja, udah nggak tahu mau ngapain, udah habis semuanya, udah saya cobain semua kan. Gimana kalau pensiun, nggak ngapa-ngapain setiap hari? Nah itu pusingnya. Gimana kalau daripada kita nganggur, kita nggak ngapa-ngapain kan, kalau kayak Pak Aswan gini kan bisa dapat uang tambahan juga ya Pak ya? Betul Malah sekali. bukan uang tambahan lah kita bilang. Di sini kita kalau di EFC pokoknya kalau misalkan kita bekerja kerasnya untuk uang besar, yang datang pasti uang besar. Tapi kalau emang effortnya kecil ya pasti yang datang uang kecil lah. Gitu aja sebenarnya. Betul. Oke. Selanjutnya, nah ini udah banyak yang nanya-nanya. Nah ini juga menarik. Ini saya sering tanya ke teman-teman pembicara juga biasanya. Boleh nggak sih diceritain kalau misalkan gini, jadi versinya masing-masing ya. Nah, tadi kan dari Bu Melvina, sekarang dari Pak Aswan. Coba Pak, kalau dari Bapak sendiri, boleh nggak sih Pak diceritain kayak misalkan, Bapak kan tahu, kita kan udah semua sama-sama tahu lah, MLM di mata Indonesia ini negatif. Betul. Ya. Nah, jadi mungkin boleh nggak sih diceritain kalau misalkan saya nih, anggap nih, Angga mau join sama Pak Aswan nih. Pak, saya mau join. Apa Pak? Saya mau tanya-tanya, Bapak sekarang kerja apa setelah pensiun? Terus Pak Aswan cerita, saya di EFC. Oh MLM ya Pak. Aduh, saya anti MLM. Sama kayak Pak Aswan tadi kan, saya anti MLM. Betul. Tukang tipu semua Pak. Lu Betul. ngambilin duit orang semua gitu kan. Terus apa yang bisa saya dapat? Borong banyakan tukang tipu. Nah, ini kan maksudnya udah ada konotasi negatif di sini. Sering banget, ini pasti udah sangat awam banget. Nah, mungkin boleh nggak sih, ini saya mau minta tips sama trik, atau enggak, mungkin ya gimana caranya mungkin nanti Pak Aswan dan Bu Melvina meyakinkan mereka, menjelaskan ke mereka kalau kita ini EFC beda, kita ini bukan perusahaan MLM, kita perusahaan farmasi dan lain-lain. Mungkin ada nggak sih versinya, mungkin mulai dari Pak Aswan dulu. Ya, Coba, Pak Aswan terima kira-kira kalau saya kasih. mau join Pak Aswan, tapi saya udah negatif, Pak Aswan bakal ngapain? Ya, pertama kita harus tanya dulu, yang dia tahu negatifnya seperti apa. Kita harus empati dulu, ya kan, simpati dulu. Pasti dia pernah mengalami atau dia sendiri cuma dengar-dengar. Jadi kita cari tahu dulu yang Bapak Ibu dengar bagaimana mengenai MLM atau pernah merasakan. Dan kita juga harus bilang bahwa memang MLM banyak seperti itu. Jadi makanya harus hati-hati juga memilih MLM yang baik. Nah, setelah dia buka pembicaraan, dia pernah ngalami, atau dia cuma dengar-dengar. Nah, kalau dia dengar-dengar kan lain lagi ceritanya. Ya kan? Bisa tambah bumbu-bumbunya banyak kan, merica, cabenya banyak. Nah, ceritanya jadi berbeda. Jadi kita lurusin dulu. Setelah itu baru kita kembalikan ke pertanyaan jawaban kita. Oh, ternyata yang dia alamin seperti ini. Ternyata kita baru menceritakan bahwa di kita ini sangat berbedanya apa, ya. Tapi kalau dia sudah blok, mendingan kita jangan terusin. Kita tidak boleh argue sama mereka. Ingat sekali lagi, kita di WISIS ini tidak boleh adu argumentasi. Ya, pertama kita harus tahu kondisinya dia. Kedua, kita meluruskan ceritanya mengenai MLM kalau dia mau terbuka. Nah, setelah kita luruskan, kita baru mulai cerita kalau dia mau dengar. Oh, kita ceritanya berbeda. Produk kita adalah dari company Jepang, kita tahu company Jepang seperti ini. MLM itu juga perusahaan yang bukan main-main, tadi Bu Melvin bilang ya. Kalau saya bandingkan juga, satu grup perusahaan besar itu, dia 50 tahun, mungkin hampir 60 tahun baru mendapatkan revenue sekian T. Tetapi dengan di AFC, kita baru 2-3 tahun, mungkin kita sama, revenue-nya sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah 50 tahunan itu. Berarti perusahaan kita bukan main-main. Perusahaan kita adalah perusahaan yang bonafit. Sudah terdaftar juga di stock exchange gitu kan. Nah, kita cerita dulu latar belakangnya. Baru juga kita ceritakan produknya, kita ceritakan kepemimpinan. Karena di bisnis, setiap bisnis itu trust kepada owner, trust kepada manajemen. Siapa di balik itu? Nah, kita harus cerita siapa itu pemiliknya, siapa itu foundernya, bagaimana histori ceritanya. Kemudian kita kasih lihat contoh-contoh yang tadi kenyataan tadi ya, bisnisnya nyata, bonusnya nyata,
Nah, banyak juga teman saya malah menyerang, "Oh, tempat kamu begini-begini, di tempat saya tuh begini-begini loh." Ya, kita harus diemin. Ya, jangan argue, sekali lagi kita cuma bicara mengenai fakta. Fakta yang ada di kita. Dengan bercerita fakta, bukan menceritakan pendapat kita, tapi fakta-fakta yang ada membuat dia mungkin sedikit terbuka mengenai kondisi kita. Itu yang berbeda. Kira-kira menjawab pertanyaan nggak, Pak Angga? Menjawab sih, saya dapat intisarinya, saya dapat poinnya. Nih, jadi Ya, mungkin saya perjelas ke teman-teman ya Pak ya. ya, Jadi gini loh teman-teman, kita ambil logikanya begini. Di saat orang-orang udah taunya kita negatif, di saat orang-orang nih udah taunya MLM itu negatif lah, apalah yang kayak tadi saya bilang semuanya. Lebih baik kita jelasinnya itu dengan cara yang lebih halus mungkin ya. Jadi yang kayak tadi Pak Aswan bilang, kita nggak boleh argue. Karena dengan kita argue, kayak contoh saya, misalkan saya, tadi deh saya contohnya saya sama Pak Aswan, terus kita argue berdua. Saya malah makin yakin kalau ini iya, sama-sama aja kayak yang lain gitu kan Pak. iya. Malah Betul kabur ya? dia. Nah, jadi toh kita juga di sini di EFC ini kita nggak yang kayak gimana, kita juga maksudnya even Pak Niko mungkin ya, dia nggak pernah yang kayak mungkin training, mungkin ada sharing apa segala macam, kita harus maksa orang untuk join, nggak ada. Karena untuk join nggak join itu ya tergantung dari mereka, satu. Dan yang kedua, ya kalau misalkan nggak join pun ya lu siap-siap nyesel aja lu ntar gitu kan Betul, ibaratnya. betul, betul. Nah, body language Nah, kita harus kita tuh mau membantu memberikan peluang. Kalau dia nggak terima ya ora betul. popo, gitu kan kata Jokowi rapopo gitu. Jadi posisi kita itu Nah, kita membantu. Contohnya kita sering ngomong bahwa tangan kita di atas bukan tangan kita di bawah. Kalau tangan kita di bawah, kita harus nurutin apa yang mereka ini kan. Tapi kalau tangan kita di atas, kita yang memberikan mereka pendapat, kita sebagai konsultan, kita mengatur mereka, kayak kita ke dokter, kita bayar itu dokter, tapi dokter yang ngatur kita. Kamu obatnya ini, bukan kita bilang, dokter, saya mau ketemu dokter, saya minta obat ini, enggak. Nah, kita adalah porsinya adalah kita seperti tangan di atas. Kita yang body language-nya adalah kita dalam keadaan pengen membantu, pengen menawarkan sesuatu, ya kan? Bukan kita minta dia beli sesuatu, dia join MLM kita, bukan. Kita memberikan peluang. Nah, kalau dia nggak mau, ya wis sudah. Tapi trik-triknya kita harus soft, gentle. Kecuali kita udah kenal ya. Kalau kita udah kenal ya udah kita hajar. Kalau enggak ya kita santai. Kira-kira gitu Pak Angga. oke, nah itu ya teman-teman, mungkin itu bisa jadi bahan buat teman-teman kalau yang ya saya biasanya kalau ketemu orang rata-rata semua negatif, ya negatif Ya, lah, maksudnya ya gimana sih kita baru anggaplah kita bilang ini kita ulang tahun ketiga, kita baru 3 tahun, gimana ya, caranya kita ngerubah stigma negatif orang yang udah terbentuk belasan tahun bahkan puluhan tahun di Indonesia, nggak bisa. betul. Dan Betul semuanya sekali. tergantung dari kitanya, gimana cara pembawaan kita aja. Ya. Oke, lanjutnya sekarang kita dengar dari versinya Bu Melvina. Silakan Bu, pertanyaan sama. Tanya sama ya. Sebenarnya sudah terjawab semua oleh Pak Aswan. Tapi saya hanya mau menambahkan. Sebenarnya gini, orang lihatnya itu ke kita ya, personal branding. Saya berkali-kali sering kasih tahu sama Lavina, upline kita ini Lavina ya. Personal branding itu perlu sekali. Karena kalau biasanya orang itu akan join atau akan ikut kita, dia tuh bukan, yang pertama yang dilihat tuh bukan AFC-nya atau perusahaannya. Yang dilihat tuh kitanya ya. Kita itu seperti apa. Nah, karena kalau kita punya personal branding yang baik, orang itu pasti akan lihat kalau misalkan saya yang ajak atau Pak Aswan, pasti mereka tahu, oh Bu Melvin atau Pak Aswan itu bukan penipu ya. Memang orang-orang yang bekerja, emang orang-orang yang sama ini tidak pernah aneh-aneh gitu ya. Jadi harus punya personal branding yang baik. Kalau kita punya personal branding yang baik dan sudah semua orang lihat bahwa kita punya integritas, itu biasanya lebih gampang untuk menyampaikan apa yang kita mau berikan gitu. Misalnya yang tadi Pak Son bilang, kita di sini sebagai konsultan ya, bukan seperti kayak jualan obat biasa atau jualan seperti salesman, sales girl ya. Kita tangannya di atas, kita memberi solusi. Jadi kalau kita punya personal branding yang baik,
pasti itu akan memberikan nilai tambah. Kadang-kadang orang malah bilang kalau saya personal branding saya jelek terus bagaimana? Nah, kita justru kalau kita punya personal branding yang jelek, kita harus mengubahnya. Bagaimana caranya? Kita harus ikut training, kita ikut bagaimana meningkat kayak personal skill ya, people skill, ya bagaimana kita bisa bicara sama orang, kita punya empati sama orang. Karena kalau kita tulus, memang kita intinya mau membantu orang, itu aura itu sampai ya ke orangnya itu. Kalau kita orangnya merasa uang terus kita pokoknya dia itu sebagai kayak korban gitu ya. Kita dapat, yang penting kita dapat dia sebagai member udah gitu. Itu terasa pasti. Tapi kalau kita menyampaikannya itu kita maunya menolong dan itu tulus, aura itu pasti nyampe ke mereka. Dan mereka lihat, oh iya ini kan Melvin yang ngomong. Nggak mungkin Melvin bohongin saya. Atau ini Pak Aswan yang ngomong, nggak mungkin Pak Aswan mau bohongin saya. Jadi personal branding itu penting. Dan yang kedua dari aura kita, dan dari memang kita harus dari hati ya. Kita menjalankan bisnis ini harus pakai hati. Kalau kita nggak pakai hati, hanya pakai otak bisnis, kita mencari keuntungan pribadi, itu cepat atau lambat pasti bisnis kita akan hancur. Pasti, karena ini bisnis jaringan, bisnis orang ya, bukan aset. Kalau di perusahaan itu kan saya ngelola laporan keuangan, itu aset tuh benda mati semua, kayak tanah, bangunan, meja, kursi, komputer. Jadi mereka nggak punya hati, ya mereka nggak punya perasaan. Tapi di bisnis ini itu manusia semua isinya. Ya, jadi kita harus punya people skill, kita harus punya empati sama orang. Kalau kita bisa touching hot button mereka, prioritas mereka apa, kita bisa kasih mereka solusi. Itu mereka dengan senang hati pasti mereka akan join dengan kita karena dia tahu dia akan ditolong. Ya, kita memberikan solusi, bukan mereka jadi korban MLM ya tanda petik begitu. Kita dianggapnya seperti money game, bukan seperti itu. Itu yang dari saya, Angga. Ya. Oke, sip. Nah, itu juga salah satu kunci penting hari ini juga. Jadi ini bisnis jaringan, kita bisnis sama makhluk hidup, bukan makhluk-makhluk yang lain ya, teman-teman. Jadi semua pasti punya hati, semua punya perasaan, dan gimana caranya kita untuk masuk ke dalam hatinya mereka. Bukan maksudnya cinta-cintaan ya, bukan. Cuman lebih ke arah kayak, ya nih, klop aja nih, saya juga yakin, ini dulu Bu Melvina sama Pak Aswan ini join juga pasti karena hatinya tersentuh, entah itu karena apa ya, mungkin entah itu karena, oh iya nih, saya butuh, mungkin dari Bu Melvina, kita tahu, tadi diceritain mungkin karena hatinya tersentuh mungkin oleh produk itu ya. Nah, mungkin kalau Pak Aswan mungkin karena saya mungkin emang udah pensiun, saya butuh kegiatan juga mungkin Pak, mungkin Bapak juga butuh penghasilan juga ya kan, biar nggak putus. Nah, semuanya itu tergantung kebutuhannya masing-masing. Nah, seperti yang kayak kalau Niko sering bilang gini ya, saya pasti teman-teman juga pasti sering dengar lah. Anggap kita kalau prospek orang atau kita mau bangun sebuah jaringan, anggap mereka itu kayak kita mau nembak cewek. Kalau yang cowok ini nih, mau nembak cewek, mau ngajak, mau ngawinin anak orang gitu loh, gimana sih? PDKT kan dulu ya. Nggak mungkin bisa instan ya teman-teman. Jadi nggak mungkin nih saya. Ya kalau saya misalkan sama pacar saya, misalkan udah lama kita mau ke tahap yang berikutnya, oke lah, itu make sense lah, karena kita udah kenal lama, kita udah tahu, sama-sama tahu kebutuhannya apa. Tapi kalau saya, anggap deh, nggak usah jauh-jauh, saya di kantor nih, di EFC, ada cewek datang ke kantor lagi mau self pick up, saya tanya, yuk kawin yuk. Kalau nggak digampar bohong itu pasti digampar itu. Nggak bisa cara kerja kayak begitu. Karena saya tetap harus kenalan dulu, ya kan. Ini Pak Aswan ketawa dari tadi nih, Pak Aswan masa lalunya Pak Aswan juga. Harus trust dulu Pak ya, build trust dulu, kepercayaan. Ya pasti semua butuh proses lah, teman-teman. Trust the process. Tetap proses nggak akan mengkhianati hasil. Kalau teman-teman prosesnya benar, teman-teman semua benar sesuai sama prosedur atau SOP yang emang harusnya dilakukan, udah pasti jalan. Ya, saya tambahkan sedikit yang kata Bu Melvin. Itu harus ada personal branding, itu adalah trust, kepercayaan. Jadi waktu saya beli produk itu juga saya percaya nih Pak Anton, Pak Bu Melvin nawarin saya ini pasti benar. Nggak mungkin nggak benar, kalau enggak ya tinggal saya komplain gitu kan, saya udah kenal Pak Anton, Bu Melvin. Nah, trust ini yang harus kita perhatikan ya.
Di sini kan banyak seniman ya. Kalau seniman beneran nggak apa-apa. Kalau senimannya seniman yang bukan seniman bahaya ya, sering nipu teman. Nah itu bahaya. Kalau sering nipu teman gimana kita ngajak bisnis? Nggak mungkin. Wah dia mah begini, jangan lo. Nah itu ya, hati-hati ya. Trust paling nomor satu tuh. Thank you, tambahan dikit Pak. Oke. Ini saya bingung, udah mau jam 10 masih rame Ya, loh yang. Waduh. Ini masih pada sorry mau nih. ngobrol atau gimana nih? Sorry kemalaman ya. Nggak apa-apa sih. Enggak, bukan, Pak. Justru dengan masih rame jam segini itu artinya Pak Aswan sama Bu Melvina ini bawa ini dengan keren banget. Semuanya masih tertarik untuk dengerin. Terima kasih supportnya semua. Sorry Oke. kalau sampai kemalaman ya, mundur-mundur Enggak lah, ya. Pak. Kita kan namanya apalagi bisnis jaringan ya. Bisnis jaringan ini kan maksudnya Ya, ya kita bukan bilang nggak kenal waktu ya. Kita kan bisa kapan aja gitu kan ngobrol. Namanya ya, juga ngobrol kan, kita bukan yang kayak kerja gimana. iya, betul sekali. Bukan kerja kantoran. 8 to 5, pulang, tank. Dulu kerja Nah, itu malam-malam, juga ingat. salah satu Ya, kelebihannya Pak Aswan ya. betul. Ingat Pak Aga, dulu kalau kerja, ya bukan curhat sih. Kok jadi curhat beneran. Kerja Nggak 8 to apa-apa. 5, nggak mungkin. Kerja sampai malam, sampai pagi ya. Wah, lupa umur, lupa waktu, lupa kesehatan. Nah, nyeselnya belakangan. Aduh, ketika sakit baru nyesel. Kenapa? Dulu lupa. Untung istri saya itu baik loh. Dia nggak ada nggak dengar ya. Mudah-mudahan nggak dengar. Istri saya itu baik. Pulang malam, pulang pagi, nggak pernah komplain. Nah, luar biasa. Tapi hasilnya ya begitu-begitu aja kan. Maksudnya tuh uang tetap ke perusahaan. Kita harus bela perusahaan karena kita digaji. Kalau di bisnis networking ini kita kerja untuk kita sendiri dan, nah dannya ini membantu orang lain juga. Nah, orang lain tuh kita pacu dengan motivasi kerja keras supaya dia juga bisa sukses, ya kan? Tadi kalau kita di kantor pucuk pimpinannya paling 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau di sini bisa jadi bos-bos semua. Jadi di sini bos diri sendiri. Kata Bu Melvin, bos diri sendiri, nggak ada bos-bosan di sini. Iya. Jadi kalau misalnya kita bisnis di sini, yang naker income kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Betul, Jadi betul sekali. kalau di kantoran, ya udah pasti kayak tadi Pak Aswan cerita lah, anak gua nggak mungkin gaji lu lebih gede dari gue, gitu kan? Gue yang gaji lu. Ya, kedua kita betul, kita Ubernya gini loh Pak Angga. Nih, saya kasih contoh ya di AFC ini sangat luar biasa loh. Kalau di kantoran, kalau kita kasih bonus kepada sales gitu kan, kita targetin ya. Saya bukan cerita, pasti ada kan. Kita juga buat program-program untuk perusahaan-perusahaan ya. Dia, wah semakin besar bonusnya, sales, tunggu klien bayar ya. Oke, nah mungkin Bu Elvin juga tahu. Kalau klien udah bayar, bonus baru keluar. Kalau kliennya nggak bayar, bonusnya kita kurangin. Bayarnya lambat, kita potong lagi. Bonusnya makin besar, persentasenya kita kurangin. Ya kan gitu. Kalau enggak ya jebol perusahaannya. Nah kalau di AFC, malah dibuka. Tadi Bu Melvin bilang, udah 8 Bushido, ternyata dia over, buka double to Bushido, triple Bushido. Kalau saya hitung aja bonusnya, annual rank tahun lalu itu sekitar 85 M. Nah, kira-kira ya dari semua rank ya. Bayangin satu perusahaan yang 2T, 3T mau bagi bonusnya, itu nggak ada yang ke karyawan langsung dibagi 85 M. Nggak ada yang bagi 100 M. Nggak ada. Ya selama saya bekerja 30 tahun ya, pasti itu jauh-jauh sekali berkurang. Apalagi bonus bulanan, apalagi harian gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa loh. AFC ini jadi Bapak Ibu yang belum bergabung, jangan ragu-ragu malam ini ambil keputusan. Tadi itu kan putusan mungkin terkecil. Gampang putusannya cuma yes. Kita jalanin, kita ikutin sistemnya, bisa berhasil. Ya kalau saya lihat ya, karena saya pernah di perusahaan, saya pernah tahu persis gitu ya, bagaimana anak-anak sales itu kita pacu terus-menerus. Tapi kadang-kadang saya kasihan. Dia salesnya tinggi, komisi dia seneng, tapi ya segitu-gitu aja nanti perkembangannya. Nah, makanya saya ingetin teman-teman di sini yang sudah punya usaha sendiri atau kerja, pikirin bahwa setiap kerja kita pasti ada masa pensiun, kata Bu Melvin tadi ya. Bukan perusahaan kita itu. Perusahaan
bos kita. Nah, sekarang kita mau jadi bos kita sendiri atau kita mau kerja sama bos lain, ya. Income-nya itu yang diperhatikan nomor 1. Nah, gitu aja sih, Pak. Oke. Saya ambil porsinya Pak Angga nih kayaknya ya. Mohon maaf, Pak. Honor saya jadi ditambah ya, Pak ya, honor ya. Enggak, saya di AFC kalau Pak Aswan sama Bu Melvin kan dapat honoring ya. Semoga kalau saya dapat yang dapat gila Pak, dibagi-bagiin ke karyawan. Wah, syukur Pak. Yang penting bonusnya ngikutin annual rank. Oke. Nah, jadi itu tadi dari Pak Aswan dan sharing juga dari Bu Melvina juga. Jadi udah gimana teman-teman, udah melek lah ya matanya. Nah, ini belum terlambat, sekarang baru mau jam 10. Teman-teman kalau yang mau join harganya setengah, cuman beli 1 box bisa join jadi member, waktunya tinggal 2 jam. 2 jam 9 menit. Nah, ini pasti, ini juga pada keluar rata-rata beberapa karena ini juga, karena lagi pada ini juga nggak sih, lagi pada input nggak sih harusnya? Lagi pada ngejar input ya semua ya. Mudah-mudahan. Semua lagi pada input, jam-jamnya sibuk jam segini ini. Pasti akan lelet. Webnya lagi lelet nih katanya tuh Pak Aga ya. Soalnya semua lagi pada ngebut, yang ketahan-ketahan ya kan, belum di-input, semua lagi di-input. Nggak ada ruginya, percaya. Percaya, nggak ada ruginya. Siap. Oke, kalau gitu saya tutup aja ya Pak ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Angga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat selalu, sukses. Go Bosido. Go Bosido. Nah, thank you ya. Semuanya. Selamat malam. Oke, semoga sukses semuanya. Sampai ketemu di hari Sabtu ya. Ya. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Bu Melvina. Thank you Pak Aswan. Selamat malam. Terima kasih.